Bisnis itu bukan cuma kayak kita cari untung, tapi itu bisa jadi kanvas buat kita berkarya mau arahkan kemana. Menjadi kebanggaan buat kami satu-satunya perusahaan yang aktif di perdagangan di Kalbar. Kami startup pertama dari Kalbar yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Kalau kami ngomong kami dari Jakarta, mungkin itu hal yang biasa. Berpikir ketika kita di puncak, ketika kita berhasil, tidak ada peran dari keluarga di sana, itu salah besar. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Primus Dorimulu dalam acara Konvergensi, sebuah podcast Investor Trust yang memang dikhususkan untuk membahas topik-topik penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Dan saat ini pembahasan istimewa karena narasumber kita adalah Seiko Manito. Wah, Seiko Manito ada maknanya ya. Ini pengusaha muda, usianya 30 tahun, masuk zilenial, milenial, dan mereka inilah yang akan menjadi yang diandalkan untuk menjadi kekuatan ekonomi tahun 2045 ketika Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-100 ya. Sekarang zilenial, yang Gen Z dan yang milenial jumlahnya 120 juta. Wah, kalau semuanya punya bakat entrepreneur, 10% saja seperti Seiko luar biasa. Nah, Seiko Manito ini mempunyai perusahaan yang barusan go public. Namanya PT Topindo Solusi Komunika, TBK. Itu listing pada 7 Februari 2024. Dan bergerak di bidang teknologi. Dan yang menarik, dan waktu ketika listing itu mencengangkan orang yang hadir karena perusahaan teknologi itu basisnya ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Biasanya perusahaan teknologi dari Jakarta, Surabaya, Bandung, ini dari kota kecil, bukan ibu kota provinsi malah ya. Nah, ini luar biasa ini. Apa kabar? Baik, Pak. Bung Seiko? Selalu baik. Ini basisnya di Jakarta atau masih di Singkawang, Pak? Singkawang. Singkawang. Luar biasa ya. Iya. Jadi dari desa, dari kabupaten ya. Kabupaten, kabupaten kota, ya. Sekarang ini bisnis se-Indonesia. Yes, ya, Pak. Indonesia ya. Benar, Pak. Kita punya mitra tersebar di seluruh Indonesia, bahkan termasuk Papua sekalipun kita punya mitra di sana. Luar biasa. Nah, coba digambarkan size. Ini perusahaan teknologi, Ya. bergerak di bidang apa, dan sekarang cabang di mana aja? Oke, jadi pada dasarnya bisnis ini merupakan bisnis yang saya bangun sejak tahun 2009, yang berawal dari distributor pulsa konvensional, Pak. Jadi dari 2009, di 2018 saya melihat penggunaan smartphone semakin luas. Jadi smartphone bukan lagi barang mewah. Saya melihat ada kesempatan yang cukup besar untuk saya exploit untuk membuat bisnis ini berkembang jadi semakin maju. Oleh karena itu saya membangun platform dengan nama Topindo Pay pada awalnya dan mendapatkan respon Topindo Pay. pada awalnya, yes, Topindo Pay. Jadi mendapatkan respon yang sangat positif dari user. Saya mendapatkan lebih dari 50.000 user dalam waktu 3 bulan, Pak. 50.000 user? Ya, jadi itulah 3 bulan? Dalam 3 bulan. Itu yang menjadi katalis, saya melihat ini menjadi peluang yang sangat besar, sehingga bisnis ini terus saya fokuskan. Bahkan di tahun 2021, pertama kali ketika saat COVID cukup parah, kami menyentuh angka penjualan 2 triliun per tahunnya, Pak. 2 triliun per tahun, jadi saat di COVID ketika teman-teman semua melakukan efisiensi dan semacamnya, kami justru menambah banyak kantor cabang. Jadi di Kalimantan sendiri kami punya 17 kantor, bahkan saat itu kami masuk ke Denpasar, kami punya di Bukit Tinggi, kami punya di Makassar, kami punya di Manado. Jadi jumlah karyawan kami, misalnya saat itu ketika orang layoff, mengurangi karyawan, kami makan tambah terus, hingga di grup kami saat ini memiliki lebih dari 200 karyawan, Pak. Saat ini PT Topindo Solusi Komunika 200 karyawan. Nah, sekarang persisnya bisnisnya apa sih bisnisnya? Jadi di bisnis kami ini merupakan bisnis sebuah platform yang menjadi solusi bagi teman-teman UMKM. Jadi bisa menjual berbagai produk digital seperti pulsa, pembayaran paket data, pembayaran tagihan, bayar pajak dan semacamnya. Jadi mitra-mitra juga bisa membuka ekspedisi untuk pengiriman seperti kurir, kayak agency semacamnya, dan juga bisa menggunakan kris untuk membantu inklusi keuangan mereka. Dan kita juga punya berbagai produk fisik yang membantu mitra-mitra kita yang berupa warung-warung untuk mengisi barang dagangannya, Pak, dengan harga yang murah, dengan minimum order quantity yang kecil.
Ini jadi platform digital untuk transaksi online. Yes, benar Pak, untuk transaksi online, benar. Produk apa aja? Jadi kayak seperti yang saya jelaskan, jadi ketika warung-warung misalnya atau oleh-oleh telco ingin jualan pulsa, dia menggunakan Topinoku. Dia ingin menyediakan pembayaran paket data, dia menggunakan Topinoku. Dia ingin menerima pengiriman paket, misalnya, oke, saya mau kirim paket dari Singkawang ke Jakarta. Dia kan butuh daftar ke ekspedisi misalnya. Dia cukup menggunakan platform Topinoku, dia bisa menyediakan berbagai ekspedisi, Pak, bukan cuma satu saja. Jadi kita memang sebuah agregator lah ibaratnya, jadi berbagai produk, ya kita hubungkan dengan satu aplikasi kepada warung-warung ini. Jadi pada dasarnya apapun yang mereka butuhkan, solusi yang mereka butuhkan akan kita sediakan untuk membantu mereka, Pak. Barang-barang juga. Berbagai barang juga, termasuk bahkan beras segala macam kita juga jual, Pak. Tapi kalau delivery urusan orang lain. Ya, jadi delivery kita masih di kita juga. Oh, delivery barang. Ya, jadi H+1 kita janjikan. Kalau untuk FMCG merupakan bisnis yang cukup susah, cukup sulit karena namanya logistik itu sesuatu yang sulit dibangun. Maka dari itu kami mulai, kalau untuk produk digital kami sudah nasional, kalau untuk produk fisik kami bermain di Pontianak, dan saat ini setelah IPO kami akan berjalan di Singkawang, dan secara bertahap kita akan masuk di setiap ibu kota provinsi di Kalimantan, Pak. Jadi untuk produk FMCG, produk fisik, kita akan fokus di Kalimantan only. Ya, sebab ini yang namanya platform digital untuk e-commerce ya, perdagangan ini harus diikuti oleh delivery barang. Benar, Pak. Dan ini tantangan yang tantangan yang sangat besar di sana, Pak. Dan akhirnya memang harus logistik gudang-gudang. Benar, Pak. Nah, ini ada kaitan orang kalau punya rumah, itu bagus juga untuk logistik juga. Jadi sebenarnya rumah tidak selama untuk tinggal juga. Benar. Jadi ke depan itu kita lagi mengembangkan namanya secret shop, Pak. Jadi jadi menggunakan mitra-mitra kita, bisa mereka menjadikan barang, bisa mereka tempat menyimpan barang juga, Pak. Jadi kita ada menjadikan hal seperti itu. Jadi memang secara platform kita sudah mempersiapkan secara bertahap apa yang akan kita lakukan. Ya. Ini Anda yang masih zilenial, yang 120 juta dari bangsa ini ya, ini coba dengar mimpi dari Seiko Manito. Dia pernah sukses membangun perusahaan dengan modal 500.000, kemudian menjadi puluhan miliar, dan sekarang lagi membangun Topindo Solusi Kreasi TBK, dan sudah TBK ingin membuat triliun. Nah, kemarin ketika IPO mendapatkan dana 109 miliar ya, dan cita-cita ingin ke triliun, bukan cuma 1-2 T, tapi puluhan triliun, kalau perlu ratusan triliun. Amin, ini Pak. bagaimana bisa mewujudkan ini, dan mulai dari mengelola dana IPO ini? Ya. Apa yang digunakan? Jadi banyak orang berpikir bahwa mungkin sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai kenapa saya ingin IPO dan semacamnya, Pak. Karena pada dasarnya banyak orang berpikir IPO itu tentang pendanaan semata, tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dana untuk ekspansi, bahkan untuk orang-orang tertentu IPO ini menjadi media untuk exit. Tapi bagi saya IPO ini merupakan kesempatan saya, merupakan jalur untuk saya melakukan akselerasi sehingga perusahaan bisa tumbuh menjadi lebih besar. Jadi yang dulunya perusahaan ini benar-benar 100% dimodali oleh saya pribadi, keuntungan saya masukkan ke perusahaan terus berputar. Sekarang saya mendapatkan akses dana hingga 109 miliar yang tentunya ini dalam jangka waktu yang panjang dan time frame yang lebih panjang, ini akan membuat perusahaan ini tumbuh menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih besar. Nah, jadi IPO ini bukan semata-mata tentang pendanaan, Pak. Ketika saya menjalani proses IPO ini, saya belajar banyak hal. Yang awalnya mengincar dana untuk ekspansi, ternyata kita belajar tentang good corporate governance. Jadi perusahaan justru tumbuh ketika saya belajar tentang proses IPO, belajar bagaimana memanage perusahaan dengan baik. Jadi saya sangat berharap teman-teman yang menonton podcast ini, bahwa jangan berpikir IPO tentang pendanaan semata. Ketika teman-teman menjadi proses IPO dan teman-teman serius menjalankannya, mengikuti berbagai prosesnya, maka teman-teman akan menikmati banyak benefit. Perusahaan menjadi lebih rapi secara perpajakan, secara legal, itu akan membantu perusahaan untuk tumbuh, Pak. Nah, kemudian tentu saja kita tidak munafik, kita butuh dana untuk ekspansi. Ketika dapat dana ini, kita secara bertahap kita akan membesarkan perusahaan. Dan jangan lupa kita mendapatkan publikasi yang luar biasa besar, Pak. Yang awalnya perusahaan dari daerah, orang semua terkejut dengar, kok bisa ya dari daerah punya perusahaan startup? Kok bisa ya perusahaan dari daerah punya penjualan hingga 2 triliun? Kok bisa ya perusahaan dari daerah punya karyawan yang cukup besar, yang istilahnya ya mungkin pemiliknya masih muda sekali. Nah, justru ini merupakan saat di mana mimpi bisa menjadi nyata, Pak. Dengan pertumbuhan teknologi yang semakin masif, ini menjadi kesempatan yang sangat besar buat anak-anak muda berkarya. Nah, selain itu, Pak, IPO Topindo ini bukan tentang pendanaan aja, tapi juga tentang inspirasi.
orang bisa melihat saya ini adalah seorang cucu pembuat ember dari Gang 45. Dari kota kecil ibaratnya kita berbuat sesuatu, orang akan tahu, Pak. Nah, dengan saya IPO menjadi pembuktian bahwa seseorang yang berasal dari keluarga yang sederhana, adalah keluarga yang cukup, dengan perjuangan, dengan kerja keras, dengan komitmen, dengan dedikasi, itu bisa mewujudkan apapun mimpi yang dia impikan, Pak. Dalam hal ini mimpi saya adalah IPO ketika 2019 pertama kali saya mendapat pelatihan dari bursa. Saya ada pelatihan ya? Ada pelatihan. Bayangkan bursa datang ke Singkawang jauh-jauh, memberikan pelatihan ke berapa puluh peserta, dan ibarat bibit yang ditanam 5 tahun kemudian baru berhasil satu. Baru pertama. Baru pertama di Kalbar kita merupakan satu-satunya perusahaan yang aktif diperdagangkan, Pak. Pecah telur ya. Wah, luar biasa ya. Iya, makanya kita pikir IPO kita akan menjadi inspirasi terutama buat anak-anak muda bahwa melantai di Bursa Efek Indonesia bukan harus besar terlebih dahulu, tapi besarlah bersama Bursa Efek Indonesia. Iya. Selain itu, anak-anak muda juga harus berani bermimpi, berani berjuang, berani mewujudkan apa yang dia inginkan, karena sudah ada banyak bukti nyata. Orang yang tidak semata-mata tentang privilege, Pak. Tidak semata-mata tumbuh menjadi besar itu karena privilege. Iya. Tapi bagaimana kita berani memperjuangkan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada publik, Iya. Pak. Jadi, pemirsa, khususnya zilenial, dan juga generasi-generasi saya, baby boomers, dan generasi X ya, yang punya pemahaman yang keliru tentang bagaimana go public. Ya mungkin benar juga, tetapi penekanan berbeda. Jadi selama ini orang pikir kalau go public lebih untuk mendapatkan dana murah, Ya, kan gitu kan? ya, benar, Pak. Memperbaiki struktur pendanaan dia supaya keuangan dia lebih sehat, mengurangi utang, memperbesar modal, dan demikian ada pendapatan, duit tidak habis untuk bayar utang. Ya. Tapi yang dikatakan oleh Seiko bahwa go public ini menjadi mimpi ya, mimpi sekarang sudah menjadi kenyataan ya, Ya. sudah kenyataan. Nah, tujuannya lebih dari itu, yaitu pertama memperbaiki governance-nya. Kenapa? Go public itu kita diminta untuk transparan. Benar, Pak. Karena Anda waktu memproses Topindo Solusi Komunika, itu harus ada akuntan publik untuk mengaudit. Benar, Pak. Sekian tahun, paling tidak 3 tahun ke belakang. Ada appraisal untuk nilainya benar apa tidak. Benar, Pak. Konsultan hukum, secara legalnya benar apa tidak. Ya kan? Ya, ya. Nah, kemudian ada lain-lain ya. Tapi paling tidak kan ada 3 itu kan. Ya. Nah, itu luar biasa. Dan ini membuat pengelolaan perusahaan itu menjadi lebih transparan, lebih ada fairness-nya di sana, ada accountability, responsibility lebih baik. Governance oke kan? Benar, Pak. Benar sekali. Nah, dengan governance yang baik, maka perusahaan yang sebelumnya startup, dia udah layak disandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Benar sekali. Karena kami sama-sama melewati ujian yang sama, ya kan? Ya, ya. Dengan demikian, tujuan kedua adalah bisa mendapat pendanaan lebih besar lagi kan? Benar. Karena udah anggap sudah perusahaan udah oke kan? Benar, Pak. Nah, ini. Dan ini yang ketiga adalah memberi inspirasi kepada anak-anak muda, bahwa terutama yang zilenial, bahwa kita bisa kok. Bahwa tidak perlu menjadi pengusaha itu adalah warisan orang tua ya. Walaupun tadi cucu membuat ember, tetapi ini perusahaan buat sendiri ya. Iya, benar, Pak. Bukan perusahaan warisan orang Bukan, tua. Pak. Iya. Saya memulai di usia 16 tahun saat saya SMA kelas 2, Pak. Bikin apa itu? 16 Jadi anak. waktu itu saya menjadi salah satu agen pulsa dari server pulsa di Surabaya. Jadi ternyata ketika jadi agen pulsa itu banyak teman-teman berminat untuk jualan pulsa, Pak. Nah, jadi di tahun 2000 pulsa, ya, di tahun 2010 ketika saya SMA kelas 3, saya sudah bikin server sendiri dengan komputer Pentium 4 yang sudah usang pada waktu itu, dengan software bajakan, dengan Utak-atik sendiri? Ya, dengan utak sendiri, dengan HP Siemens C55, Pak. Jadi waktu itu di kelas 2 saya masih 10 besar peringkatnya, di kelas 3 saya hampir nggak lulus ujian, Pak. Hampir nggak lulus ujian. Tapi saat itu saya mendapatkan penghasilan lebih dari 1 juta per hari, Pak. Wah. Di kelas 3 SMA, Pak. Lebih dari 1 juta per hari? Benar. Jadi posisinya saat itu bahkan saya belum tamat SMA sekalipun, saya sudah memiliki penghasilan yang cukup besar. Dan ada cerita yang cukup menarik di situ, Pak. Ketika mendapatkan penghasilan cukup besar, ketika kita di atas, kita akan diuji, Pak. Saya waktu itu sangat sombong, saya merasa saya di antara teman-teman penghasilan cukup besar, dan saya merasa papa saya itu tidak pernah memberikan saya support berupa modal sepeser pun, Pak. Jadi papa saya selalu mengingatkan, Seiko, ketika kamu mulai sukses dalam usaha,
kamu harus ingat selalu mengecek laporan keuangan kamu. Itu. Harus mengecek stok masuk, harus mengecek stok keluar dan semacamnya. Saya tidak percaya, Pak. Karena saya merasa, Papa ngomong aja. Ketika saya sangat membutuhkan uang, Papa tidak memberikan saya bantuan uang sepeser pun. Tapi ketika saya sudah sukses, Papa ngomong seperti itu. Saya berpikir seperti itu, Pak. Ternyata menjelang saya ujian SMA, saya tuh menghadapi kenyataan pahit kalau saya memiliki kerugian lebih dari 100 juta. Bayangkan memulai dari benar-benar nol, menjelang lagi di puncak, tiba-tiba dapat ujian kalau saya rugi 100 juta. Itu kenapa ruginya? Nah, jadi saat itu saya tidak tahu. Saya melihat penghasilan cukup bagus, cash flow cukup lancar, tapi kenapa semakin lama saya tidak mampu membayar hutang dari supplier? Karena kan supplier memberikan saya tempo 7 hari gitu kan. Nah, di situ saya mulai khawatir, saya cerita apa adanya kepada papa saya. Papa saya memang tidak memiliki uang untuk menutupi kerugian tersebut. Tapi papa saya memberikan support di saat saya paling membutuhkan. Papa saya membantu saya merapikan keuangan saya, Pak. Dia melakukan pencatatan ala toko-toko. Jadi betul. Jadi ajaran Bapak tadi semua terbukti kan? Benar. Jadi jangan menyepelekan orang tua. Benar, Pak. Benar sekali. Jangan berpikir ketika kita di puncak, ketika kita berhasil tidak ada peran dari keluarga di sana, itu salah besar, Dan Pak. jangan sampai berpikir pemberian orang tua hanya materi. Setuju, Pak. Tapi ajaran yang paling penting. Benar. Itu lebih penting. Ini mata kail, Pak. Benar. Bahwa harus pencatatan yang benar, Ya. pencatatan keuangan maupun stok barang masuk dan keluar. Ya, Itu jadi kunci, saat itu papa saya membantu saya melakukan rekapan. Akhirnya pelan tapi pasti. Waktu itu saya pikirannya sangat buruk, Pak. Namanya anak muda sangat emosional. Saya berpikir ingin bunuh diri, ingin kabur dan semacamnya. Seperti itu, Pak. Karena kita berpikir kayak saya udah kehilangan semuanya. Padahal itu sebuah pikiran yang sangat tidak logis. Dengan penghasilan 1 juta sehari, saya bertahan 3-4 bulan saja, itu sudah recover. Tapi karena kita masih muda, kita masih emosional, masih labil, kita tidak berpikir sepanjang itu. Jadi papa saya masuk memperbaiki laporan keuangan, pelan tapi pasti minus ini tertutupi, dan saya menganggap kerugian tersebut merupakan ujian dari Tuhan untuk saya. Kalau saya tidak menghadapi ujian seperti itu, mungkin saya akan menjadi orang yang sangat sombong dan tidak, saya lupa daratan, Pak. Saya lupa daratan. Nah, ternyata setelah seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, saya tahu ternyata sumber kerugian saya adalah ada bond invoice stock yang pulsa 20.000 sebanyak 3.000 lembar, harganya 20.000 ditulis 50.000. Wah, di situ satu transaksi saja kita sudah rugi 60 juta satu invoice. Waduh. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi saya berpikir ini juga menjadi salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh UMKM. Mereka tidak melakukan pencatatan laporan keuangan, tidak pencatatan keuangan sederhana. Ambil contoh, ibu-ibu yang berjualan di warung-warung. Banyak yang punya penghasilan lumayan besar, tapi barang dagangannya semakin menipis karena dia tidak tahu uangnya tercampur antara pribadi dengan uang usahanya dia. Sementara tiap hari pegang cash. Nah, seperti hari pegang Dia cash. pikir banyak duit. Nah, ternyata harus bayar utang. benar. Bayar, Itu yang jadi alasan, Pak, di aplikasi Topindoku saya, Pak. Saya bikin namanya aplikasi kasir yang bisa digunakan gratis. Jadi, ketika UMKM mendownload aplikasi saya tidak peduli jika dia tidak menggunakan service saya. Tapi at least ketika dia menggunakan aplikasi kasir, ini akan sangat membantu, walaupun kita nggak dapat untung, Pak ya, tapi ini akan sangat membantu mereka untuk mencatat keuangan mereka. Nah, ini yang berusaha kita edukasi. Saya juga lewat TikTok saya mengedukasi tentang pentingnya pencatatan keuangan karena saya tidak mau orang-orang mengalami kegagalan seperti saya. Saya cukup beruntung ketika saya gagal, ada support system yang sangat kuat, meskipun tidak semata tentang materi. Dan peran Bapak luar biasa. Ya, ada support system yang sangat kuat membantu saya melewati hal tersebut. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk itu, Pak. Tidak semua orang ketika gagal memiliki kesempatan untuk recover. Nah, ini yang saya pikir ini merupakan sebuah hal yang cukup baik untuk di-share ke teman-teman, bahwa terutama tidak peduli seberapa hebatnya usaha Anda, tapi ketika misalnya keuangannya tidak benar, pencatatannya tidak rapi, bahkan untuk kelas UMKM sekalipun, yang paling penting adalah pencatatannya. Jangan sampai tidak tahu kemana uang itu keluar, kemana uang itu masuk, apakah ada kebocoran dan lain-lain. Itu hal yang sangat penting untuk dipikirkan. Itu yang dalam GCG disebut accountability. Harus cermat ya. Comply. Nah, menarik ya. Jadi Seiko ini anak berapa? Saya anak tunggal dari, saya anak sulung dari 5 bersaudara, Pak. 4-nya perempuan. Jadi memang anak pertama, memang kalau tadi dengan Bapak agak begini, anak pertama. Karakteristik begitu ya? Iya. Nah, tapi kemudian justru dekat sama Bapak. Ya, sekarang sama orang tua dekat. Saya sama orang tua dekat dan saya bersyukur saya sukses di usia muda. Jadi apapun yang orang tua saya inginkan, saya bisa berikan. Jadi saya sangat
tidak semua orang memiliki kesempatan itu, Iya Pak. dong. Dan satu hal, Pak, saya mendapatkan banyak ilmu, dari kecil saya sudah diajarkan untuk menjaga toko papa saya. Iya. Papa saya dulu buka toko handphone, setelah itu sempat sakit 3 tahun, tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ada buka kos-kosan juga. Jadi penghasilan kami dibilang cukup lah untuk menghidupi kami berlima dan mama papa itu bertujuh. Tapi untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan seperti agak sulit. Nah, itu juga yang menumbuhkan kecintaan saya terhadap uang. Tapi terlepas soal itu, papa saya banyak mengajarkan saya bagaimana untuk berusaha, bagaimana untuk menilai seseorang dan semacamnya. Dan kalau kita ngomong bantuan material, saya pernah mendapatkan satu bantuan dari mama saya. Saya pernah ketika menjelang Lebaran. Jadi ketika menjelang Lebaran itu, saat itu saya membutuhkan uang untuk memutar bisnis saya. Iya. Jadi saya ceritakan mama saya. Iya. Mama saya itu cuma punya uang 5 juta rupiah. Mama saya ibu rumah tangga. Jadi, mama saya menyerahkan ATM-nya kepada saya. Dia bilang, Seiko, mama cuma punya uang segini, kamu pakai dulu untuk usaha. Jadi, itu merupakan satu momen buat saya, walaupun nilainya sangat kecil, tapi yang diberikan adalah semua yang mama saya miliki. Nah, itu satu-satunya bantuan finansial yang pernah saya terima. Tahun berapa itu? Itu di tahun 2009-2010, Pak. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Jadi ada support langsung dari orang tua ya. Jadi tidak semua orang beruntung begitu ya. Iya. Tadi ketika jatuh, papa masuk ya, memperbaiki pencatatannya, ibu. Nah, sekarang kalau Seiko memposisikan diri, kan ini kan ada beberapa pengusaha nasional yang dari Singkawang ya. Iya. Salah satunya Pak Priyogo Pangestu. Iya. Kan Singkawang juga. Iya. Sekarang ini saya juga punya networking. Ada pengusaha generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga ya. Kalau kita sebut Salim Group ya, yang gede kan. Sekarang yang running kan generasi ketiga. Iya. Generasi ketiga. Pak Eka Cipta yang running sekarang generasi ketiga juga. Ada yang sudah generasi keempat. Nah, jadi di keluarganya Seiko ini jangan-jangan Seiko generasi pertama ya. Yang lain Jadi kali yang ya pertama dikit kali ya. membangun memang usaha generasi secara pertama. benar ya. Benar, Pak. Generasi pertama ya. Generasi pertama. Ya. Nah, ini kan luar biasa ya. Ya. Dari Singkawang ya. Nah, ini menarik dari berdagang. Kalau saya lihat rute orang-orang yang sekarang sukses itu menjadi entrepreneur besar ya. Sebutlah Pak Priyogo, Pak Antoni Salim. Mereka kan dari dagang dulu. Iya. Dari dagang baru kemudian menjadi industriawan. Iya. Nah, ini Anda belajar dari mana itu? Belajar itu membuat ini apa namanya platform Server digital awalnya, ini. iya. Dari mana belajar? Dari teknologi dari mana? Kan kita belajar teknologi kan? Iya. Dari mana Jadi teknologi? awalnya saya memang suka mengotak-atik komputer, Pak. Ya. Jadi ketika SMA juga ketika ada handphone komputer teman-teman rusak, Ya. saya yang memperbaiki, saya yang install ulang dan semacamnya. Misal RAM-nya rusak, saya bantu gantikan dan lain-lain. Saya bantu rakit komputer secara utuh. Jadi waktu SMA itu saya dapat pelajaran muatan lokal itu untuk merakit komputer, Pak. Dari situ saya sering apa yang diajarkan guru itu misalnya 1, saya pelajari sampai 10. Oke. Nah, itu yang membuat kecintaan saya di dunia teknologi terbangun. Jadi ketika saya merintis server ini merupakan hal yang salah satu momen paling berat bagi saya karena saya itu mengotak-atik komputer, server, operasi server semacamnya itu sampai jam 12, jam 1 pagi, sedangkan saya harus bangun sekolah jam 6. Ketika saya pulang sekolah itu jam 1, jam 2, saya cuma ganti baju, saya setor uang ke bank, karena modalnya kecil kan. Dan dari sekolah udah bisa dia numpang. Jadi saya itu karena memang modal sangat kecil, saya setiap hari harus pulang buat setor ke ATM setor tunai. Nah setelah itu saya nyeles, Pak, ke lapangan. Jadi waktu itu juga karena dia melihat kita masih muda, mereka juga takut. Misalnya ini kalau ngambil stok sama dia bakal kabur nggak sih? Dikasih uang 100.000, 300.000, 500.000 bakal kabur nggak sih? Jadi ada juga orang yang pengen mendukung kita, mungkin melihat kita kasihan dan semacamnya, pengen mendukung kita, bahkan harga kita lebih mahal sekalipun dia ngambil sama kita. Nah, di situ setelah pulang dari nyeles, saya juga jadi admin, ngutak-atik lagi. Intinya semua saya kerjakan sendiri. Makanya yang saya korbankan akademik saya waktu itu menjadi drop total. Jadi memang awal mulanya karena kecintaan saya di dunia teknologi. Ya, jadi dari sana sih, Pak. Iya. Jadi setelah tamat SMA, kuliah juga. Saya kuliah di Singkawang, Pak.
Singkawang. Ya, jadi papa saya waktu itu memberikan sebuah persyaratan, oke, kamu boleh meneruskan usaha yang kamu bangun ini, tapi syaratnya kamu tetap harus lulus kuliah. Jurusan apa? Saya waktu itu ngambil manajemen, Pak. Manajemen. Ya, di STI Mulia Singkawang. Jadi teknologi sendiri? Sendiri, Nah, Pak. sampai membuat platform itu melibatkan siapa aja? Jadi ketika 2018 itu semua full masih saya pegang sendiri, Pak. Jadi saya melakukan pemrograman dasar semacamnya. Baru di 2018 saya ada merekrut satu orang yang sekarang menjadi CTO kita, Pak Deden Hendra Permana. Dia cuma seorang lulusan SMK. Sabar, Deden Hendra Permana itu direktur IT kita, Pak. Tamat SMK? Tamat SMK saja. Tamat SMK saja, usianya 1 tahun di bawah saya, umur 29 saat ini. Jadi dia tuh memiliki kemampuan di bidang IT, rekayasa perangkat lunak segala macam. Makanya saya sering bercanda dengan dia, kalau kamu itu harus percaya diri, kamu itu adalah pembuktian nyata SMK bisa. Saya bilang SMK bisa dong? Iya, pembuktian nyata. Kamu SMK berdiri di, kalau mau diadu skillnya, saya yakin dengan lulusan luar pun, saya yakin Pak Deden ini cukup mumpuni gitu kan. Tiap hari dia benar. Dia menggeluti. Makanya Topindoku ini benar-benar sebuah pembuktian kalau anak muda ketika diberikan kesempatan, ketika didukung penuh, maka itu bisa berkarya. Ini pembuktian nyata, Pak. Tapi sabar dulu, Seiko. Ini menarik. Ini nggak ada yang dari ITB lah, dari sekolah-sekolah besar. Ya. Ada ya? Tidak. Jadi ya. Bapak bisa cek background founder kami, CTO kami saat ini baru kuliah S1 di BINUS. Ini keren banget. Jadi teman-teman yang lain juga S1 semua, dan saya dan Pak Kecung, Direktur Operasional, baru menyelesaikan S2 kami di Pontianak. Jadi benar-benar kami sudah bekerja dulu, membangun platform dulu, baru mikirkan pendidikannya, Pak. Iya, tapi itu sekarang banyak begitu. Iya. Kalau kita lihat Bill Gates itu, Iya. setelah dia drop out dari Harvard, setelah dia susah, dia datang lagi. Iya. Ya, kan? Karena kita pikir kita perlu untuk itu, Pak. Apa yang kita lakukan di lapangan ini merupakan, kita praktisi, Pak. Tapi praktisi ketika ditunjukkan dengan teori itu akan jauh lebih baik, lebih kuat, lebih secara fundamental lebih baik, Pak. Jadi saya pikir itu hal yang perlu, dan kalau memang ada waktu itu ya silakan gitu kan. Jadi waktu itu saya sambil mengejar IPO yang Bapak tahu mungkin secara persyaratan cukup rumit dan semacamnya. Saya Sabtu Minggu tuh saya kuliah, Pak. Jadi benar-benar saya tidak punya waktu untuk secara pribadi sama sekali. Akhirnya saya mengorbankan semuanya, Pak, untuk itu. Oh iya. Mengejar mimpi itu. Jadi total ya? Totalitas, benar-benar totalitas. Totalitas, Pak. Ya. Sambil membangun usaha, ngejar IPO, ngejar pendidikan waktu itu. Dan pesan lain lagi yang saya dapat dari wawancara ini barusan adalah bahwa kita nggak boleh lihat sebuah sekolah dari tempatnya, nama besar. Oke, hebat ya, yang namanya Universitas Indonesia, Gajah Mada, ITB, Erlangga, sebutlah nama-nama. Tetapi tidak berarti yang kecil-kecil yang ada di di daerah seperti Singkawang itu tidak bisa menghasilkan orang hebat. Apalagi kita sudah berada di zaman digital. Iya. Dimudahkan untuk belajar. Benar sekali, Pak. Dia bisa baca, dia bisa Google, dia bisa YouTube, semua bisa belajar ya. Iya. Nah, ini semua kembali ke diri sendiri, Pak. Diri sendiri ya. Ya, jadi kita harus berjuang, jangan cuma dikasih satu, tapi kita kembangkan jadi 10 misalnya, Pak. Nah, luar biasa. Nah, ini Anda belajar dari utak-atik atau Anda baca juga? Jadi saya memang waktu itu di tahun 2009-2010, Pak, untuk server pulsa itu tidak banyak, Pak. Seingat saya waktu itu pemain server tidak lebih dari 100 orang di Indonesia. Jadi memang untuk modul-modul ataupun itu memang tidak banyak yang saya cari. Jadi saya banyak melakukan utak-atik yang akhirnya membuat saya loss banyak, Pak, untuk kayak ibarat orang riset, Pak. Jadi beli ini nggak cocok, beli itu nggak cocok. Dan saya juga pernah dulu utak-atik akses kontrol pintu masuk, Pak, ya, karena saya kan punya bisnis fitness center yang saya butuh akses kontrolnya. Saya pasang sendiri, Pak, dan meledak hampir kena muka saya. Jadi itu memang sesuatu yang saya pikir karena kita nggak punya mentor, kita waktu itu juga tidak banyak modul yang bisa kita dapatkan, ya kita harus mengorbankan seperti itu. Duit kita korbankan, waktu lebih lama. Tapi kalau sekarang jauh lebih mudah, Pak. Sekarang banyak modul-modul. Contoh, sekarang kami lagi mengembangkan untuk akses kontrol menggunakan face recognition, pakai AI juga. Itu modul-modulnya udah lengkap sekali bisa kami butuhkan. Kami kalau misalnya butuh kelas, tinggal beli kelasnya. Jadi sekarang tuh jauh lebih mudah. Makanya kalau menurut saya, membangun bisnis IT di zaman dulu dengan di zaman sekarang tuh jauh lebih mudahkan. Kamu butuh apa, tinggal cari modul banyak, mentor banyak. Nah, jadi sekarang jauh lebih mudah, Pak. Jadi ini kesempatan buat anak-anak muda berkarya sebenarnya, Pak. Sekarang untuk digitalisasi seperti platform digital yang Topindo Solusi ini kan butuh yang
jago-jago coding itu. Ya. Sebenarnya Ada. kayak coding pun, terutama Coding. coding sederhana pun. Sekarang kayak ChatGPT dan semacamnya bisa membantu kita coding. Ya. Saya melihat direktur IT saya ketika mengerjakan coding-coding sederhana, dia melemparkan ke ChatGPT untuk memperbaiki codingnya. Oh, ada nggak yang salah? Dia akan ngecek sendiri. Jadi itu kan dia jauh lebih mudah. Jadi sekarang itu sebenarnya kalau kita ngomong coding, mungkin pada waktunya nanti akan digantikan dengan AI. Ya. Tapi pilot di belakangnya yang mungkin untuk logiknya seperti apa dan semacamnya itu tetap membutuhkan orang. Tapi kalau untuk melakukan penerjemahan dalam coding, suatu saat nanti akan digantikan dengan AI semua, Pak. Nah ini menurut saya jangan terpukau oleh titel juga ya. Iya. Kan SMK asal belajar fokus tiap hari dia Iya. menggeluti bidang itu akhirnya ahli juga. Iya, benar, Pak. Bisa diadu, Pak. Ya kan? Benar. Jadi saya ingat kata Pak Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan kita, Kebudayaan, dan dia pernah menjadi rektor Sekolah Teknologi di Surabaya, ITS ya. ITS. Dia mengatakan orang harus berani bereksperimen. Ya. Dia sebut kata itu. Eksperimen. Nah ini Seiko sudah memberi contoh eksperimen, trial and error kan? Eksperimen, trial and error. Bikin salah, bikin lagi. Itu eksperimen. Lama-lama jadi experience. Iya. Setuju, Pak. Jadi sangat berpengalaman. Ya. Nah, experience yang terus dalam waktu yang cukup menjadi expert. Ya. Sekarang udah expert ya? Ya, kita nggak berani ngomong seperti itu, Pak. Namanya teknologi terus berubah, kita harus terus mengejar. Iya, tapi terus beradaptasi kan? Iya, harus beradaptasi. Karena teknologi itu salah satu yang paling cepat berubah ketika kita tidak mengikuti, kita tidak relevan, Pak. Nah ini dari 200 karyawan tuh rata-rata usia berapa? Kita ini rata-rata di atas saya sih, Pak. Ada yang 35-an, 40 sekian. Rata-rata di atas saya. Jadi yang muda-muda itu cuma di divisi riset dan teknologi yang di Jatinangor, sama di operasional yang di kantor untuk customer service dan semacamnya. Sisanya kalau untuk marketing dan lain-lain itu semua usianya lumayan, Pak. Iya. Jadi bisa dibilang apalagi saya itu terbiasa dari zaman dulu, Pak. Karyawan-karyawan saya lebih berusia dari saya, Pak. Contoh kayak direktur marketing dan direktur operasional kita itu umurnya 42 dan 41. Masih milenial. Iya, yang satunya kalau komisaris kita umur 50 sekian dua-duanya. Jadi memang kita sudah terbiasa bekerja dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, Pak. Tapi ini menjadi contoh yang bagus lagi, harus kombinasi, Pak. Iya, benar. Karena mereka memiliki experience, Pak. Jadi anak muda kebanyakan gaspol. Nah, orang-orang yang berpengalaman akan membantu rem. Ya. Jadi harus ada gas, harus ada remnya, Pak. Jadi kayak komisaris kita kan ketika kita, wah ini kayaknya kamu berlebihan deh, kamu harus rem di A. Jadi yang seperti itu yang kita butuhkan kadang-kadang, Pak. Iya. Wisdom ya. Iya, wisdom. Iya, wisdom yang kadang-kadang tidak bisa kita miliki, Pak, ketika anak-anak muda. Kecuali pengalaman. Yes, benar, Pak. Tapi ini pengalaman luar biasa ya. Jadi sekarang kalau lihat kota Singkawang sebagai basis, di berapa kota sekarang? Di berapa provinsi? Jadi kita saat ini kalau untuk Topindonya, kalau kita ngomong yang punya kantor perwakilan ataupun misalnya kita punya sales di sana, di Kalimantan saja kita punya 17, Pak. Kita punya 17 di Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Katara, kita punya titik-titik. Jadi bisa dibilang kita ini udah menghubungkan seluruh titik di Kalimantan. Sedangkan kalau kita ngomong di Makassar, kita di Sulawesi kita ada Makassar dan Manado, di Bukit Tinggi kita punya, di Denpasar kita juga punya titik-titik pemasaran seperti ini, Pak. Jadi yang menarik dari Topindo ini, kita banyak perusahaan teknologi, dia merasa menjual teknologi, dia merasa marketing itu harus full menggunakan teknologi. Karena mungkin lebih hemat menggunakan ads dan semacamnya, tertarget dan semacamnya, itu hal yang benar. Tapi ada kalanya kita harus menyesuaikan strategi, melihat produknya kita. Produknya kita menyasar ke UMKM. Menyasar ke ibu-ibu penjual warung dan semacamnya. Otomatis, dia mungkin bisa melihat konten kita di TikTok dan semacamnya, dia tertarik dan ingin tahu tentang Topindoku. Tapi trigger untuk mereka memakai itu belum tentu. Nah, jadi kita mengkombinasikan, kita melakukan search engine optimization, kita melakukan ads, tapi kita juga memiliki sales-sales yang benar-benar turun langsung ke lapangan. Jadi kita menawarkan, Bu, ini dengan menggunakan Topindoku, apapun yang ditawarkan oleh minimarket modern bisa Ibu hadirkan dengan satu aplikasi. Nah, kita benar-benar datang ke sana, dan ketika ada problem yang teman-teman warung ini alami, kita bisa benar-benar langsung jemput bola. Nah, hal ini yang membedakan dengan kita dengan banyak perusahaan teknologi. Banyak perusahaan teknologi, dia ads lebih murah, menjangkau lebih banyak orang. Tapi untuk triggernya itu nggak ada. Termasuk, Pak, yang menarik itu termasuk tentang pelayanan. Jadi banyak aplikasi-aplikasi besar menggunakan chatbot, menggunakan AI dan semacamnya. Benar, itu efisiensi luar biasa. Benar, itu sangat membantu dalam hal operasional.
Tapi ketika user kita itu merupakan orang-orang yang tidak terlalu paham dengan teknologi, secanggih apapun teknologi itu tidak akan menjual, Pak. Jadi contoh nih, Pak. Misalnya orang yang tidak paham teknologi ada komplain. Oke, isi pulsa tidak masuk. Harus ketik 1 untuk ini, ketik 2 untuk ini, ketik 3 untuk ini. Orang udah malas duluan, Pak. Akhirnya dia let it go dan nggak pakai lagi. Nah, dengan Topindo sempat menggunakan chatbot untuk membantu pelayanan, dan akhirnya kita banyak mendapat komplain, banyak dapat masukan dari user. Kita beralih lagi menggunakan tenaga manusia full yang membalas komplain. Misalnya, Pak, transaksi ini nggak masuk. Oke, kita bantu cekkan. Itu benar-benar manusia yang ngecekkan. Jadi orang kita masih terbiasa, terutama teman-teman yang UMKM ini lebih terbiasa dilayani oleh manusia. Nah, hal ini yang membuat walaupun misalnya kita bisa menggunakan chatbot untuk efisiensi, tapi tenaga manusia tetap kita butuhkan untuk membantu orang ini. Jadi semua kembali ke target market kita, Pak. Nah, ini lebih teknis, Pak, karena saya juga nggak terlalu mengerti teknis ya. Ini kan Topindo kan bertransformasi kan dari top pulsa itu yang melalui SMS SMS benar. Nah, sekarang ke penjualan host to host ya. SMS dan host to host itu sebelum tahun 2018. Sebelum Pak. Jadi kita platform digital di 18, Pak. Nah, 2018 digital ya. Jadi itu versi aplikasi. Android. Android. Dan iOS ya. Jadi perbedaan mendasar begini, Pak. Kalau kita ngomong distribusi produk pulsa, Pak ya, bukan Topindo saat ini ya. Kalau kita ngomong telco, itu zaman dulu memang masih menggunakan SMS untuk media transaksi. Jadi misalnya toko handphone ingin mengisi pulsa 100.000, dia akan ketik 100 titik nomor tujuan titik PIN misalnya. Kirim ke server kita akan melakukan pengisian buat mereka dan mengirimkan balasan berupa SMS. Itu terjadi di tahun sebelum 2018, Pak. Nah, jadi saat itu saya juga banyak membuang barang itu dapat dari alokasi dari dealer-dealer, saya buang ke pemain-pemain server juga. Itu namanya host to host tadi, Pak. Nah, cuma kalau bisnis host to host itu bisnis yang selisih 25 perak orang beralih. Jadi itu bisnis yang mungkin cukup bagus untuk cash flow, tidak cukup bagus untuk dipertahankan secara bisnis. Karena bisnis continuity-nya dipertanyakan. Nah, baru di tahun 2018 ketika kita bangun platform, yang membuat kita kuat adalah kita punya komunitas. Jadi orang kadang-kadang berpikir, oke, valuasi Topindo kemahalan dan semacamnya. Mereka lupa bahwa justru yang paling mahal dari perusahaan teknologi kadang-kadang bukan asetnya, Pak, tapi komunitas yang berhasil dibangun. Kita punya 1 juta pengguna yang sudah mendaftarkan diri menggunakan Topindoku. Ibaratnya 1 juta. 1 juta pengguna. Ibaratnya ketika istilahnya kita bisa menghadirkan satu produk yang menjadi solusi buat mereka, itu akan menghasilkan uang yang sangat besar. Dibandingkan ketika kamu punya teknologi, kamu belum punya komunitas, kamu untuk bangun komunitas butuh dana berapa? Ini sudah ada komunitas, kamu tinggal bikin produk. Ini yang membedakan. Jadi banyak orang lupa kalau Topindoku perusahaan teknologi dibilang kemahalan valuasi dan semacamnya, dia lupa yang paling mahal adalah komunitas yang terbangunnya, Pak. Betul. Nah, kalau kita sebut UMKM kan range-nya cukup lebar ya. Kita mungkin yang paling banyak dilayani apakah yang ultra mikro, yang mikro atau yang kecil? Kalau kita sih tidak ada membatasi seperti itu, Pak. Jadi kita tidak ada melakukan klasifikasi. Tapi dalam kenyataan yang paling banyak menggunakan? Sebenarnya yang paling banyak menggunakan yang warung-warung itu, Pak, kalau kita, Pak. Berarti ultra mikro. Iya, yang warung-warung seperti itu. Jadi ultra mikro, sama seperti nasabahnya BRI. Jadi kita banyak bersinggungan dengan nasabah BRI. Benar. Jadi pengguna BRI kayak contoh kayak Laku Pandainya, BRI Linknya, banyak yang menggunakan Pak Masih Topindoku juga, Pak. Nah, itu dia. Sebenarnya, Pak, bisnis Topindoku saat ini kita kan memang melihat kalau layanan keuangan itu merupakan hak mendasar bagi seluruh warga negara Indonesia, Pak ya. Dan ternyata layanan keuangan itu merupakan hal yang mewah untuk orang-orang yang di daerah pelosok-pelosok. Contoh nyata, Pak. Bapak misalnya kalau berjalan-jalan di daerah, saya bicara di daerah-daerah hulu, Pak ya, di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau sama bank. Bank kalau mau buka cabang di sana itu mungkin butuh SDM yang besar, butuh investasi yang mahal. Akhirnya dia malas masuk ke sana kecuali dipaksa oleh pemerintah. Nah, akhirnya orang-orang di daerah sana untuk mendapatkan layanan keuangan dia harus ke ATM berjam-jam, berkilo-kilo, atau dia harus membayar kayak BRI Link dan semacamnya. Membayar ke merchant terutama ke penyedia jasa, transfer 1 juta harus bayar 15.000. Bagaimana kita bisa mendorong ekonomi masyarakat di daerah terutama kalau hak mendasar mereka saja tidak terlayani dengan baik? Nah, ini yang terjadi. Makanya kita berusaha menghadirkan berbagai layanan. Jadi Topindoku bukan cuma pembayaran tagih dan semacamnya, kita juga berusaha menghadirkan kayak kris untuk membantu mereka. Bahkan kita juga kemarin sempat mengajukan transfer bank dengan pihak ketiga, salah satu bank, dan kita sempat uji coba, dan memang ternyata kebutuhannya begitu besar, Pak.
Jadi saya melihat bahwa Topindo memiliki peluang yang cukup besar kalau bisa masuk ke layanan keuangan. Tapi tantangannya adalah untuk bisa masuk ke sana kita harus memiliki izin yang lengkap. Tidak cukup kadang-kadang ada layanan tertentu seperti transfer bank. Tidak cukup kita bekerja sama dengan pihak ketiga menggunakan lisensi mereka, tapi kita sendiri harus pegang lisensi sendiri. Itu tantangan yang cukup besar untuk kita. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat Topindo akan masuk lebih jauh lagi ke layanan keuangan. Iya. Nah, kemudian itu berapa downloadernya? Saat ini kalau misalnya teman-teman lihat di Play Store, itu menunjukkan angka 500.000 sekian. 500. Tapi pada angka realnya di Play Store only itu udah 1 juta sekian. Dia membutuhkan waktu untuk update, Pak. Jadi dari 5.000, dari 1.000 ke 5.000, 5.000 ke 10.000, 10.000 ke 50.000, 50.000 ke 100, 100 ke 500.000, 500.000 ke 1 juta. Setelah 1 juta nanti dia akan naik ke 5 juta plus. Jadi saat ini kita sudah di range 500.000 ke 1 juta. 1 juta ini menunggu update aja dari Google. Ya, kalau data nasional UMKM yang sudah menggunakan sudah digitalisasi itu jumlah baru sekitar 13-14 juta. Jadi yang sekarang dilayani oleh Topindo sudah 1 juta. 1 juta ya? 1 juta pengguna, ya. Luar biasa ya. 1 juta pengguna di seluruh provinsi? Seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia? Iya. Jadi kita kalau di Kalimantan only itu sekitar 30%-an, Pak. Itu yang kita perkuat juga. Jadi dari dulu. NTT ada, NTT? NTT ada, Pak. Jadi kita mitra itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Jadi saya mungkin nggak bisa buka data, tapi sebenarnya kita punya mitra itu kita sudah punya mapping area-area tertentu. Kita udah bisa melihat sebenarnya justru, Pak, kita tidak mengincar di Pulau Jawa. Karena pertempurannya terlalu dahsyat. Kadang-kadang orang di sana itu nggak cari duit, tapi cari nama, Pak. Mereka bahkan duit investor, Pak. Sedangkan kita ini kan tidak punya investor di belakang waktu itu, Pak. Jadi kita ini sangat menghindari Pulau Jawa. Walaupun memang secara penduduknya cukup besar, trafiknya besar, marketnya besar. Pertempuran besar. Tapi pertempuran besar sekali, kita harus berada dari sana. Akhirnya kita muncul mengincar kota-kota Tier 2, Tier 3, Pak. Setelah kuat baru masuk. Iya, benar, Pak. Itu. Nah, ini ada berapa gerai yang dibangun oleh Topindo? Jadi kalau kita puncak-puncaknya kemarin sempat mengelola 23 gerai sendiri, Pak. Dari 23 gerai, jadi 1-2 tahun itu dari 2021 sampai 2022 kita memang mengelola sendiri. Jadi mulai dari 2023 kemarin ada gerai-gerai tertentu yang kita serahkan kepada mitra kita. Jadi karena kenapa? Kenapa kita menyerahkan mitra kita? Supaya mereka juga di sana putra daerahnya bisa membangun sendiri, Pak. Jadi kita masuk, kita bangun nama dulu, orang sudah tahu Topindo dulu. Ketika sudah ada traffic satu hari misalnya ada 2.000 sampai 3.000 transaksi, kita akan menyerahkan kepada putra daerah masing-masing untuk dikelola. Nah, di saat itu ada juga yang memang jadi supervisor kita kasih kesempatan buat punya gerai sendiri. Ada juga yang kita tunjuk mitra existing kita. Jadi itu yang kita lakukan. Iya. Kemudian itu Topindo juga menawarkan produk fast moving customer goods. Yes. Itu gimana itu? Nah, jadi mungkin orang banyak berpikir, Pak, kenapa perusahaan teknologi yang menjual produk digital masuk ke produk fisik? Ini tidak ada urusannya. Orang menanyakan seperti itu pada saya. Nah, sebenarnya orang lupa bahwa awalnya memang kita ini lebih baik produk telco. Tapi di 2021-2022 ke atas, itu kita sudah masuk, telco itu tinggal 50%. Sisanya berbagai produk. Nah, salah satu alasan kenapa kita masuk ke FMCG maupun berbagai produk lainnya, untuk meningkatkan NPM kita, Pak, net profit margin kita. Karena bisnis telco, NPM-nya itu walaupun omsetnya gede 2 triliun sekian, cuma di bawah 1%. Jadi untuk meningkatkan fundamental perusahaan, meningkatkan performansi perusahaan, saya harus menjual berbagai produk yang untungnya lebih tinggi. Salah satunya saya melihat kalau mitra kita banyak berupa warung. Tentu saja kita akan opsi terbaik yang kita lakukan adalah menjual produk FMCG. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah saya melihat banyak mitra-mitra di daerah kita yang warung-warung ini mengambil stok ke grosiran-grosiran kecil, raja-raja kecil ibaratnya. Grosiran-grosiran lokal. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki modal yang cukup besar, penjualan mereka kecil, mereka tidak bisa membeli barang ke distributor secara langsung dengan harga murah. Nah, otomatis mereka mengambil ke raja-raja kecil ini. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan minimarket modern kalau harga modal awal aja udah tinggi? Nah, kalau kita ngomong dari sisi membantu UMKM dengan kehadiran produk FMCG-nya kita, menjual produk FMCG kita bisa membantu mensuplai ke mereka bahkan dengan minimum order quantity cuma Rp300.000 saja, Pak. Jadi bayangkan Rp300.000 itu sudah sama seperti kita belanja di minimarket biasa sebagai user, bukan sebagai penjual. Nah, ini penjual bisa membeli produk ke kita dengan modal Rp300.000 diantar sampai ke tempat, Pak. Nah, ini yang kita lakukan untuk membantu mereka. Jadi
tidak munafik kita ingin memperbaiki NPM kita, tapi kita juga bisa membantu UMKM ini untuk bisa tumbuh dan berkembang. Pada dasarnya dengan menggunakan Topindoku, apapun produk digital yang ditawarkan oleh minimarket modern, misalnya mau bayar pajak, mau bayar Samsat, bayar PDM, kita bisa hadirkan melalui aplikasi kita. Nah sekarang kita tambah lagi dengan produk fisik, sehingga mereka juga bisa mendapatkan barang dengan harga murah, diantar ke tempat. Nah itu yang kita tawarkan. Yeah. Nah selain itu Pak, banyak orang berpikir kalau lebih nyaman berbelanja di minimarket modern dan semacamnya Pak ya. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya yang mendongkrak perekonomian kita adalah UMKM yang berupa warung ini. Saya kasih contoh seperti ini Pak. Warung-warung ketika penjual yang di warung-warung itu, ketika misalnya mendapatkan keuntungan 100.000, 200.000 sehari, dia akan berbelanja di pasar. Otomatis uang yang dia dapatkan mengalir langsung ke pasar, mengalir langsung ke masyarakat. Sedangkan kalau misalnya kita berbelanja di minimarket modern, keuntungan akan dinaikkan atau dikonsolidasikan ke induk perusahaan ataupun misalnya ke holding, tarik ke perusahaan yang balik ke masyarakat mungkin cuma gaji karyawan maupun operasional sehari-hari mereka. Artinya kalau kita ngomong menggerakkan roda perekonomian sama-sama menggerakkan, tapi yang satunya langsung, yang satunya mungkin butuh proses yang cukup panjang untuk bisa berbalik. Nah, harusnya kita mendorong yang seperti ini, yang kecil-kecil ini. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi dengan kehadiran Topindoku, apapun produk yang bisa ditawarkan oleh minimarket modern bisa kita tawarkan dengan satu aplikasi. Nah, itulah yang kita katakan menggunakan aplikasi untuk menjadi kanvas bagi kita berjuang bersama UMKM. Contoh satu lagi, Pak. Kami beberapa saat terakhir ada kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi karena kami punya produk FMCG, kami sering melakukan GPM namanya, Pak, Gerakan Pangan Murah. Nah, selain itu, Bank Indonesia juga mendorong petani-petani lokal untuk bisa menekan harga pangan, Pak. Misalnya contoh, dia pengen misalnya distribusi menjadi lebih efisien dan semacamnya. Dia menggandeng Topindoku. Kami bekerja sama dengan beberapa sentra petani untuk beras tadi. Kami bantu mereka menjual berapapun beras yang mereka produksi saat itu. Sampai saat ini, kami serap, Pak. Jadi Bank Indonesia membantu mereka bikin BPOM segala macam, membantu packaging segala macam. Kami bantu mereka jualkan melalui platform kami. Dan itu ternyata sangat menarik untuk dilakukan. Jadi ternyata yang awalnya saya nggak pernah berpikiran untuk menjadi seseorang yang mengambil langsung ke petani. Saya berpikir ya paling kita jadi distributor kan. Tapi ternyata dengan kanvas yang kita bangun ini, kita bisa melukis banyak hal. Di Bank Indonesia datang, oke, Pak Seko, ayo kita kerjasama. Kita bantu petani untuk mengefisienkan distribusi. Itu yang dilakukan. Nah, ketika itu dilakukan, tiba-tiba dari Dinas Pertanian dari Pemprov Kalbar datang ke kita. Pak Seko, gimana kalau kita kerjasama? Pak Seko bantu menyerap barang-barang dari petani lokal seperti cabai, bawang, dan semacamnya. Pak Seko bantu jualkan ke Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Karena petani-petani ini kalau misalnya mau masuk ke hotel, restoran, kafe, mereka membutuhkan modal untuk tempo dan semacamnya. Dan membutuhkan mungkin secara quality control dan lain-lain. Nah, itu bisa dibantu oleh Topindoku berupa dengan platform kita. Jadi, hotel-hotel tinggal order melalui aplikasi kita. Oh, dia butuh beras, butuh minyak, butuh apa, butuh gula dan lain-lain, butuh cabai dan lain-lain. Kita bantu provide. Nah, untuk hal seperti itu, tidak semata tentang platform semata. Lu harus punya gudang, harus punya tempat misalnya semacamnya. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Makanya saya bilang, bisnis itu bukan cuma kayak kita cari untung, tapi itu bisa jadi kanvas buat kita berkarya mau arahkan kemana. Itu tergantung kita sebagai pilotnya. Dan tadi dengan data-data lengkap itu, lewat Topindo, pemerintah bisa tahu di mana yang undersupply, di mana yang oversupply. Benar. Bisa membantu mengatasi inflasi. Benar. Itu yang dilakukan, benar. Ya kan? Makanya kita mendapat dukungan penuh, Pak, dari Bank Indonesia ketika ada event-event selalu diundang. Bahkan dari Pak PJ Gubernur, ketika ada event selalu mention kita, berusaha mengendorse kita, menunjukkan kepada publik kalau misalnya perusahaan lokal juga bisa berkembang. Jadi kita juga dapat dukungan luar biasa, Pak, dari Pemprov, Pak. Nah, ini dalam rebranding dari Topindo Pay ke Topindoku ada masalah nggak? Nah, sudah selesai? Jadi awalnya banyak orang itu berpikir kami itu sebuah platform e-wallet seperti Dana dan kawan-kawan. Karena kami menggunakan nama Topindo Pay. Pay itu identik dengan e-wallet, Pak, waktu itu, Pak. Padahal bisnis kami ini bukan bisnis yang masuk ke end user secara langsung. Bisnis kami itu masuk ke warung-warung, ke retail-retail, Pak. Bukan ke end user. Nah, orang berpikir Topindo Pay adalah e-wallet. Jadi kenapa kami mengganti nama? Pertama memang untuk supaya orang tidak salah mengartikan kalau kami e-wallet.
Yang kedua, memang kami mendapatkan banyak komplain dari mitra, oh kok ini beda ya sama Dana ya, kok nggak bisa kris, nggak bisa scan kris. Jadi kalau di produk kami punya kris, itu hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Karena kita tidak punya lisensi untuk itu. Transfer bank kami juga tidak punya, kami tidak boleh jadi alat pembayaran. Yang perbedaan mendasar antara Topinoku dengan e-wallet lainnya adalah, Topinoku ini bukan alat pembayaran. Kalau e-wallet bisa dipakai untuk alat pembayaran. Nah, itu salah satu alasan kami merebranding. Selain itu, kami ingin platform kami menjadi sebuah super apps yang tidak semata-mata tentang misalnya kayak e-wallet, layanan keuangan, ataupun misalnya hal tertentu. Kami pengen menjadi sebuah super apps yang memiliki ekosistem lengkap, menjadi produk yang cukup general. Jadi apapun yang dibutuhkan UMKM, kami bisa sediakan. Itu salah satu alasan kami mengganti nama yang cukup spesifik, Topindo Pay, menjadi Topinoku, menjadi lebih umum. Dan untuk payment system pakai kris. Ya. Jadi untuk payment system kayak kris dan lain-lain, Pak, itu cukup menarik. Banyak bank-bank ketika meluncurkan kris ditarget sama BI untuk mengejar berapa merchant dan semacamnya. Di Topinoku bisa bilang kita effortless, Pak, untuk meng-guide user. Kenapa? Kita cukup menyediakan kris di aplikasi kita, orang berlomba-lomba daftar. Kenapa? Karena di kris kita H+0, kita talangin, Pak. Jadi ini juga mungkin cukup menarik untuk di-share, Pak, ya. Kris itu sebuah terobosan yang luar biasa dari Bank Indonesia membantu mendongkrak inklusi keuangan. Jadi tidak perlu lagi kartu A, kartu B, kartu C, kris A, kris B, kris C. Jadi berbagai perusahaan satu kris. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika kris ini digunakan oleh perusahaan gede, mereka punya modal buat ditalangin, nggak masalah. Tapi ketika kris ini digunakan oleh warung-warung, oleh penjual nasi goreng dan semacamnya, mereka tidak mungkin menunggu hasil penjualan dicairkan H+1. Sabtu Minggu nggak cair, Pak, uangnya. Wah, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia modal cekak, sekali scan 1 juta, 2 juta, 500.000, 300.000, dan harus nunggu Senin baru cair, atau misalnya hari raya, itu bagaimana? Nah, itu kelemahan kris. Itu kelemahan kris. Sampai saat ini settlement-nya tidak bisa H+0. Nah, di Topinoku kenapa krisnya sangat menarik? Tapi ada saran nggak dari Seiko supaya bisa T+0? Sebenarnya ini kepada karena sistem Bank Indonesia. Sistem kris ini memang masih menggunakan contoh ya. Misalnya Bank A, ini ada payment gateway, ada Bank B. Jadi ada alur yang Bank A ini harus melakukan settlement ke payment gateway, payment gateway baru melaksanakan ini. Ini yang menyebabkan harus H+1. Nah, sebenarnya ini yang harus diefisiensikan. Bank Indonesia sudah berusaha untuk mendorong. Bisa one step. Bisa. Ya, harus ini kan. Kecuali kalau misalnya dia bilang, misalnya dari Bank A, terus scan-nya ke Bank A juga, itu bisa benar-benar same day. Nah, kalau seperti ini, solusinya adalah melakukan efisiensi, atau mengefisiensi step ini, atau ada pihak yang menalangin, seperti Topindo. Jadi, seperti di hari-hari Lebaran, Pak, kami scan kris per hari bisa sampai se-M. Jadi di hari-hari raya, termasuk dari payment gateway, termasuk dari pembayaran via Alfamart dan semacamnya, kami itu kayak Lebaran itu membutuhkan 10 miliar, Pak, uang cash yang kami talangin pada mitra-mitra kami. Dan itu kalau misalnya kita tidak punya modal yang cukup, kita nggak mungkin bisa nalangin. Itu yang menyebabkan kris Topinoku itu sangat diminati masyarakat. Karena H+0, kita talangin, Pak. Luar biasa. Nah, kita talangin. Dan kita pikir, kasihan lah nanti UMKM berupa warung-warung ini atau berupa nasi goreng nunggu uangnya cair kelamaan gitu kan. Ya mereka 1-2 juta ya itu sesuatu sekali. Benar, makanya segitu aja. Benar. Makanya kayak kalau memang misalnya ini bisa diefisienkan, baik itu dari yang scan ataupun yang terima, mereka harus bersedia nalangin, Pak. Mereka harus bersedia nalangin agar uang ini bisa settlement secara langsung. Kalau enggak ya settlement ini harus secara real time. Ya. Menarik Topindo ini. Jadi kalau lihat tadi ada satu yang lupa saya underline tadi bahwa go public bagi Topindo Solusi Komunikasi TBK ini bukan sebuah exit untuk karena bakar uang udah banyak karena burning money banyak sekali, maka itu untuk exit strategi dia, untuk bisa kembali dapat uang. Setelah itu ini perusahaan TBK harganya mau naik turun, nggak masalah. Kalaupun dia bangkrut pun nggak masalah. Terpenting saya udah kembali dapat uang. Kan begitu, banyak orang seperti itu. Nah ini Seiko dan teman-teman sudah sadar dari awal, tidak begitu ya? Melalui podcast ini, misalnya teman-teman bisa merecord. Saya tidak akan meninggalkan perusahaan saya atau menjual saham saya sepeser pun. Setidaknya kita ngomong 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena saya sangat yakin bahwa IPO bukan tentang exit, tapi IPO adalah cara saya mengakselerasi perusahaan, cara saya memberikan kesempatan perusahaan untuk tumbuh menjadi semakin besar. Saya memiliki mimpi yang sangat besar terhadap Topinoku. Saya meyakini bahwa IPO bukanlah garis finish,
Bahkan itu merupakan sebuah start, merupakan sebuah garis awal untuk cerita-cerita baru yang akan saya terus dengungkan kepada masyarakat luas. Tonggak baru ya, gateway untuk masuk lebih itu. Nah sekarang ini dengan Go Public, masyarakat publik memiliki 20% dari Topindo Solusi Kreasi Tbk, dan Seiko masih memiliki 54% lebih ya. Dan itu akan dipertahankan. Tidak akan saya jual menunjukkan komitmen. Iya, benar. Luar Jadi biasa. kalau kemarin dari Bursa dan OJK itu kemarin cuma minta di lock 1 tahun, Pak. Kalau saya kemarin bilang, Pak kenapa bilang 1 tahun? Saya bilang ke Korset saya. Kenapa nggak ditulis 5 tahun aja? Saya bilang seperti itu. Dia bilang, oh permintaannya seperti itu. Ya, karena saya nggak ada niat untuk menjual perusahaan ini, Pak. Karena ini ibarat yakin bahwa ini perusahaan besar. Kita yakin ini perusahaan besar, dan ada sebuah romansa yang ini merupakan bayi yang saya besarkan dari kecil. Bisnis yang benar-benar dari nol, dari merangkak, dari berjalan, dari berlari, melompat. Ini benar-benar bisnis yang saya bangun dari nol. Tidak mungkin saya dengan begitu mudah let it go, Pak. Jadi saya punya idealisme cukup tinggi, saya meyakini ini masih bisa semakin besar. Hal itu yang membuat saya tidak akan melepas sepeser pun saham saya. Luar biasa. Nah, ketika mulai mengembangkan dulu Topindo Pay ya, itu ada nggak angel investor yang masuk? Tidak ada, Pak. Jadi kan biasanya begitu, Pak. Startup dapat suntikan modal yang yang menarik, Pak, di 18-19 ketika awal-awal kita jalan, memang ada pembicaraan dengan salah satu venture capital saya tidak mau mention, tapi salah satu syarat yang harus dilakukan adalah kami harus memindahkan kantor kami ke Jakarta. Nah, jadi saya merasa kayak kenapa saya harus pindah di Jakarta? Justru itu menarik ya. Jadi jodoh nggak jadi gara-gara suruh pindah Jakarta ya. Iya, karena pada dasarnya padahal kebanggaan itu ke daerah ya. Iya. Karena saya pikir gini, kalau di Jakarta, sebenarnya alasannya logis, Pak. Alasannya logis karena dengan kita berada di Jakarta akan lebih mudah membangun kerjasama dengan pihak ketiga, akan lebih mudah untuk mendapatkan investor tambahan untuk round selanjutnya. Memang logis itunya. Tapi saya punya idealisme yang saya pikir saya tidak perlu dari ini. Saya dari awal membangun bisnis ini dari nol kok. Saya pikir saya bisa menggunakan kekuatan sendiri. Dan dengan saya mempertahankan idealisme saya, perusahaan ini full menjadi milik saya, dan saya benar-benar bisa mengarahkan ini mau arahnya kemana. Betul. Tidak ada yang bisa memaksa saya seperti, oke, kamu harus grow hacking, kamu harus bakar duit semacamnya. Dan buktinya, ketika semua bakar duit, akhirnya sekarang berguguran, kami bisa terus tumbuh. Betul. Nah, memang lebih lambat, tapi lebih stabil karena fondasinya kuat. Fondasi kuat, dan kemudian di era digital, lokasi tidak menjadi masalah kan? Iya, tidak masalah. Benar. Justru ini menjadi kebanggaan, Pak. Menjadi kebanggaan buat kami. Kami satu-satunya perusahaan yang aktif di perdagangan di Kalbar. Kami startup pertama dari Kalbar yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Kalau kami ngomong kami dari Jakarta, mungkin itu hal yang biasa. Tapi kalau kami berasal dari daerah, ini yang akan menjadi sebuah, kita berharap menjadi snowball effect untuk teman-teman dari daerah lainnya juga. Gitu loh. Bukan cuma kita ngomong Kalbar, tapi kita ngomong seluruh daerah-daerah di Indonesia. Nah, ini dana masyarakat, ini kapan digunakan untuk apa saja dan kapan dianggap selesai ini? Jadi memang kita membutuhkan waktu, terutama kayak seperti ini kan ada 50% yang kita gunakan untuk akuisisi aset dan pembangunan hub baru yang di Singkawang itu memang harus masih menunggu RUPS dan lain-lain, harus menunggu kita akan melakukan audit di Februari ini. Jadi juga itu membutuhkan waktu. Sedangkan untuk working capital yang 40% ini bisa segera kita realisasi karena itu merupakan pembelian stok dalam bentuk digital. Dan uang itu akan cepat keluar dan masuk, karena dalam 1 hari kami bisa menjual produk digital sampai 6-7 miliar. Jadi itu cepat kita realisasikan. Yang lebih lambat memang yang akuisisi aset, dan yang 10% sisanya untuk Topindo Niaga Nusantara ini juga membutuhkan waktu, karena kita harus membangun infrastruktur, kita harus membangun supermarket untuk grosiran itu butuh waktu. Jadi kita harapkan harusnya mungkin di akhir tahun ini sudah selesai semua. Ada berapa supermarket yang akan dibangun itu yang baru akan diperkuatkan di Pontianak? Kita sudah punya gudang di Jalan Pelita, di Gang Pelita, Jalan Adi Sucipto Gang Pelita. Nah, kita selama ini kita mendistribusikan barang, kita juga salah satu distributornya Wilmart itu di area Pontianak kota gitu dan Kuburaya. Nah, itu baru dapat satu kota satu kabupaten kan. Jadi dengan kita menghadirkan supermarket di Singkawang untuk supermarket grosiran, kita bisa mensuplai ke Singkawang, Mengkayang, Sabas. Kita akan dapat 3 kabupaten kota lagi. Jadi memang kita butuh waktu untuk itu. Masuk juga di Kaltim nggak nanti? Kan ada ibu kota. Secara bertahap kita akan masuk ke sana, Pak. Jadi memang kenapa kita mulai dari Kalbar? Karena memang operasional induk kita kan di Kalbar nih. Jadi supaya kita akan lebih mudah mengontrolnya, membuat sebuah sistem yang benar-benar udah proven, baru kita akan masuk ke
ibu kota provinsi lainnya. Iya. Dan saya pikir basisnya di daerah itu penting juga untuk pemerataan pembangunan. Benar, setuju sekali, Pak. Presiden mengatakan harus kita jangan cuma Jawa sentris. Nah ini Seiko sudah melakukan dan ini, itu. Pak, ini menarik sekali, Pak. Bapak tadi barusan mengatakan bahwa jangan Jawa sentris semacamnya, pembangunan harus dari daerah. Iya. Salah satu alasan saya menolak untuk pindah ke Jakarta, karena saya merasa kalau misalnya orang-orang berprestasi, orang-orang yang mampu kerja, anak-anak muda yang bisa menginspirasi, semua ke kota besar mengejar mimpi, siapa yang akan bangun daerah kita, Pak? Nah itu dia. Jadi ini merupakan sebuah hal yang memang harus kita dengungkan. Jangan banyak anak muda berpikir, saya ingin jadi orang kaya, saya ingin jadi sukses, saya harus ke kota besar, saya harus ke luar negeri. Kalau semua memilih mindset seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak bisa meninggalkan daerah karena alasan keluarga semacamnya? Apakah mereka harus memutuskan mimpi mereka? Nah, justru orang-orang seperti ini yang memang dari daerah berhasil dari daerah, membangun daerah, itu yang harus kita naikkan, itu yang harus kita tunjukkan untuk membuat orang-orang semakin terinspirasi, Pak. Karena siapa yang akan bangun daerah sendiri kalau anak-anak mudanya semua keluar? Begitu, Pak. Membangun Indonesia tidak perlu harus dari Jakarta, dan kalau kita punya wealth, punya usaha, tidak perlu harus ke Jakarta. Tapi Anda bisa membangun dari daerah masing-masing. Benar sekali, Pak. Bayangkan kita punya sekarang 38 provinsi loh dengan pemekaran Papua. 38 provinsi, bayangkan di 38 provinsi, masing-masing provinsi itu ada entrepreneur, zilenial yang jadi pengusaha, dan dia stay di sana, membangun di sana. Luar biasa kan, Pak? Nah, Pak, ini contoh, Pak ya. Bapak tadi mengatakan, bayangkan kalau ada 38, di 38 provinsi ada banyak entrepreneur yang membangun. Saya berpikir seperti ini, ketika saya beraudiensi dengan Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur, saya katakan, Pak, Topindo sudah berhasil IPO, kita sudah berhasil mewujudkan mimpi. Tapi ini bukanlah akhir. Kita pengen melakukan kita pengen menyebarkan ini kepada teman-teman daerah lain, pengusaha-pengusaha daerah. Saya bermimpi, saya berpikir, seandainya ada 10-20 perusahaan go public dari Kalbar misalnya, saya bilang ke Pak Gub, ada 10-20 perusahaan dari Kalbar bisa listing, mendapatkan pendanaan ratusan miliar, puluhan miliar, dan semacamnya. Dan ini semua dimotori anak muda. Bayangkan apa yang terjadi di Kalimantan Barat, saya bilang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya inspirasi seperti ini yang harus kita sebarluaskan. Sudah semakin banyak orang fight untuk itu, Pak. Jadi bayangkan ada, misalnya kita ambil contoh 20 perusahaan. Anggap satu perusahaan dapat 100 miliar. Itu ada 2 triliun uang masuk ke daerah kita, ke Kalbar. Bayangkan itu dimotori oleh anak muda. Seberapa pesat pertumbuhannya nanti. Seberapa banyak lapangan kerja yang bisa dibuka. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita gaungkan, Pak. Seperti Pak bilang. Iya, betul. Saya setuju sekali, mendukung ya. Ini idealisme dari Seiko. Satu poin tadi katakan, retail modern sudah masuk daerah. Oke-oke saja, karena tahu mereka bermitra dengan lokal. Tapi persoalannya, itu yang dijual kan umumnya barang-barang pabrikan. Barang pabrikan tuh ada di Jawa, di Jakarta. Sedotlah uang masuk ke sini. Gitu. Sementara kalau yang kios-kios itu, warung itu, mereka justru membeli bahan-bahan pangan ya dari lokal itu sendiri. Benar. Jadi uang lebih banyak muter kembali kan gitu. Nah ini bagaimana nanti besok-besok bisa nggak membantu warung-warung itu agar mereka, soalnya perbedaan cuma penataan aja, kok harga juga mirip-mirip. Kalau ditata lebih bagus kan jadi enak. Kemarin ketika kami audiensi dengan wartawan-wartawan lokal, ternyata salah satu wartawan itu memiliki bisnis yang mendukung lada lokal, Pak. Jadi di daerah kami ini kan banyak beredar berbagai lada dengan berbagai merek kan, melalui berbagai merek modern. Sedangkan kami punya produksi lada yang cukup baik, kualitasnya cukup baik, bahkan dijual keluar dan akhirnya balik ke Kalbar gitu kan. Nah, sekarang mereka memiliki produk yang sudah layak edar, tapi mereka tidak bisa membangun jaringan pemasaran. Nah, akhirnya kami lakukan pembicaraan, saat ini sudah dalam proses. Jadi produksi lada mereka, saya belum bisa sebut brandnya, produksi lada mereka akan disuplai ke warung-warung binaan kita melalui platformnya kita. Nah, jadi dengan platform ini kita bisa mengenabler produksi-produksi lokal dijual ke mitra-mitra kita yang sudah existing. Termasuk tadi yang saya cerita beras Diona tadi yang dari sentra petani. Jadi awalnya beras tersebut ya misalnya dia harus jual ke Tengkulak dan semacamnya. Sekarang dia langsung jual ke kami yang mendistribusikan langsung ke warung-warung ini. Jadi ini yang bisa kita lakukan, Pak. Jadi platform ini justru bisa membantu UMKM lokal, bukan cuma yang jual tapi yang memproduksi juga. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, ini kita bisa lakukan. Iya. Nah, ini menarik sekali. Nah,
Saya kepingin tahu lebih tentang pribadi ya. Siap, siap, Jadi Pak. sebagai anak sulung dari 5 anak sulung, bersaudara. Iya, 5 bersaudara ya. 4 perempuan semua, Pak. 4 perempuan, satu laki-laki, jagoan sendiri perempuan. Orang tua masih hidup. Masih hidup. dua-duanya. Papa mama saya masih ada, masih sehat. Jadi mereka bahagia melihat bagaimana Seiko bisa bertumbuh. Saya sangat terharu, Pak. Nama Seiko itu nama pemberian orang tua. Ya, Itu Seiko kan nama Jepang ya. Ya, Coba nama itu ada artinya coba. ya. Jadi Seiko itu kalau dari Jepang bahasanya sukses. Kalau Manito itu Bahasa banyak. Ya. Jadi Manito banyak duit. Jadi secara harfiah nama saya sukses banyak uang. Itu pemberian dari papa saya karena Doa sekaligus doa ya. Iya, serius doa kan. Nama adalah doa, Pak. Benar. Ya. Manito dari mani ya. Ya, mani dan to bahasa daerah banyak. Tobas daerah banyak. Ya. Ya. Untung banyak duit. Tapi untung banyak duit tidak dimakan sendiri. Iya, benar. Tetapi memberi lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Benar. Semakin banyak duit, semakin luas lapangan pekerjaan. Setuju, Pak. Setuju. Luar biasa. Nah, ini risiko dari usaha ini apa? Ada prospek, tentu ada risiko. Jadi sebenarnya di perusahaan teknologi ini yang paling berisiko adalah kita tidak mampu mengejar tren teknologi. Nah. Kita tidak. Jadi bisnis teknologi adalah Disruption, bisnis, ya, tepat, di mana kita harus terus mengikuti perkembangannya agar kita bisa tetap relevan. Ya. Nah, ini salah satu yang memang menjadi going concern utama kita. Maka dari itu kita memang coba memperkuat tim riset kita. Jadi juga memang nggak kita sembarangan, kita memikirkan, kita pikirkan untuk jangka panjangnya. Nah, selain itu, kalau kita ngomong risk, memang dari sisi security, Pak. Jadi kadang-kadang yang namanya bisnis teknologi ini, banyak orang pengen uji ilmu. Nah, itu dia. Itu Ya. gimana? Kalau lihat tadi SMK, bagaimana security-nya? Jadi kita memang terus mempelajari, kita awalnya biasanya yang kita lakukan adalah kita akan meng-hiring mentor dan semacamnya, kita akan belajar terus tentang security dan segala macam. Kita juga ada menggunakan pihak ketiga, baik itu menggunakan firewall yang cukup costly bagi kita, tapi tetap kita lakukan untuk lebih security kita, Pak. Pernah dihajar nggak? Dihack? Kalau yang namanya dihajar itu hal yang Biasa ya? Hal yang biasa ya. Tapi kalau benar-benar sampai tembus ke sistem itu belum pernah terjadi. Dan kalau Sistemnya mati sekian sistem, jam, iya, tidak sekian pernah. hari? Kita pernah terjadi sistem down sampai 3 hari, Pak. Ketika kebakaran di Cyber 1, Pak. Oh. Jadi waktu itu sebagai Kebakaran karena masalah sendiri atau karena dihajar orang? karena memang waktu itu gedung Cyber 1 kebakaran, Pak. Oh. Jadi yang lucu, Pak, ya, tantangan kita membangun startup di daerah adalah ketidaktersediaan internet yang stabil, listrik yang stabil. Oke. Akhirnya kita menempatkan server kita data center. Listrik yang stabil itu penting sekali. Ya, itu penting sekali, Pak, karena namanya server, Pak, walaupun menggunakan UPS, ketika transmisi antara listrik PLN ke UPS ada jeda sekian second aja, milisecond aja, itu pasti servernya mati. Lalu harus pakai UPS online yang jedanya 0 milisecond. Jadi keandalan PLN itu penting sekali. Sangat penting karena sekali. risiko besar. Nah, makanya ketika kita pindah ke Cyber 1, kita sudah berpikir, oke, kita sudah di tempat yang proper, memang gedung untuk data center kan. Ternyata kebakaran, Pak, dan server kami down selama 3 hari. Kami di black campaign habis-habisan, banyak pihak bilang Topindoku akan bangkrut dan lain-lain. Padahal saat itu bencana ini sudah bisa dibilang menjadi atensi nasional karena banyak aplikasi yang down. Bahkan ada korban jiwa saat itu, ada 2 orang seingat saya. Tapi saya di black campaign terus-terusan sama kompetitor saya kan. Dia bilang, oh ini bangkrut gini-gini. Akhirnya mitra-mitra kami banyak ketakutan. Tahun berapa itu? Itu tahun 2021. Seingat saya 2021 Desember deh, Pak. Nah, itu bisa dicek di Google saja kebakaran Cyber 1 itu. Artinya COVID sudah selesai ya. Ya, itu terjadi, Pak. Nah, itu sedikit banyak mengganggu momentum pertumbuhan kita, Pak. Ya. Itu mengganggu momentum pertumbuhan kita. Kompetitor dari Topindo ini siapa aja, Pak? Sebenarnya cukup banyak, Topindo tapi yang mungkin saya betul-betul head to head. yang head to head mitra Bukalapak nih kalau yang besar ya. Mitra Bukalapak maupun mitra Shopee. Jadi Bukalapak ini memiliki satu divisi khusus yang memang menyasar ke oleh-oleh telco maupun warung-warung, Pak. Nah, mungkin mitra Bukalapak dan mitra Shopee yang sudah, misalnya yang kita anggap cukup besar. Selain itu, yang menarik adalah kita punya banyak kompetitor lokal yang kecil-kecil. Itu yang satu aplikasi punya 5.000 pengguna, 10.000 pengguna, dan jumlahnya ini ada ribuan, Pak, di Indonesia. Nah, ini kompetitor kita. Oke, nah ini menarik ini untuk informasi bagi zilenial. Ini apa yang terpenting dalam membangun sebuah bisnis ya? Dari nol dia membesar. Ya. Apa kuncinya? Nah, Pak, ini yang sangat menarik. Benar, ini sangat menarik sekali, Pak. Karena saya kan sering memberikan pelatihan, sering memberikan seminar menjadi pembicara, Pak, di kampus-kampus. Saya juga ada gerakan 1.001 startup, saya juga jadi pembicara di sana. Saya menemukan banyak anak-anak daerah yang memiliki ide yang bagus, aplikasi yang dibikin proven, bisa dijual, bisa dikomersilkan. Namun mereka tuh sangat gampang menyerah.
ketika menghadapi sebuah permasalahan, mental mereka tidak cukup kuat untuk keep fighting, keep going, Pak. Ini yang menjadi sebuah permasalahan. Jadi, ini juga terjadi di saya ketika saya IPO. Saya sudah habis banyak uang dan semacamnya, saya hampir gagal, saya hampir merasa tertipu dan semacamnya. Saya merasa IPO itu bukanlah jalan solusi, saya bagi seorang yang tidak memiliki apa-apa. Yeah. Ketika waktu itu saya memutuskan untuk menyerah, maka tidak ada saya hari ini. Yang membuat Topindo bisa terus tumbuh, terus menjadi semakin besar karena tekad pantang menyerah, Pak. Ini yang kadang-kadang banyak tidak dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang. Tekad pantang menyerah. Pantang menyerah. Walaupun kamu jatuh, kamu harus terus berjalan. Walaupun harus tertatih, kamu harus terus berjalan. Ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tekad pantang menyerah menghadapi segala situasi, kamu harus selalu siap. Harus terus kuat, terus tegar, Pak. Iya, iya. Itu nomor satu. Pak. Nomor satu, penting. Ya. Dan tentu saja kita ngomong komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Kita konsisten dengan apa yang kita sudah perbuat. Dan jangan pernah menghilangkan kepercayaan dari siapapun juga. Nah, ini yang sangat penting dilakukan. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan ya. Benar. Karena ini networking ya. Benar. Itu penting sekali, Pak. Kemudian bagaimana Anda ini bukan cuma CEO, Anda founder ya. Ya. Itu bagaimana membangun itu korporasi dengan karyawan, membangun semangat karyawan. Tentu mula-mula gajinya nggak gede-gede amat ya. Bertumbuh bersama. Tapi bagaimana bisa membangun mereka percaya kepada perusahaan, mempunyai sense of belonging, kemudian melahirkan sense of participation. Ya. Jadi Pak, saya termasuk bisa dibilang atasannya cukup royal kepada karyawan-karyawan saya. Jadi karyawan-karyawan yang berprestasi, karyawan-karyawan yang bagus, saya memberikan teman-teman direksi juga. Memang ada saham yang kita serahkan kepada teman-teman karena memang mereka hebat, mereka bisa membantu kita. Selain itu juga saya provide bahkan sampai rumah, sampai mobil. Jadi untuk karyawan-karyawan inti yang berkontribusi besar terhadap perusahaan, saya bilang, kamu ikut bekerja dengan saya tidak bisa menjanjikan kekayaan, tapi saya bisa memberikan kamu kesejahteraan hidup, dimulai dari rumah untuk kamu tinggal, mobil untuk anak-anakmu, untuk keluarga kamu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya memang misalnya mengatakan, mungkin di posisi yang sama kamu bisa mendapatkan tawaran yang lebih menarik, gaji yang lebih menarik dan semacamnya, tapi di tempat ini kita itu bisa tumbuh bersama. Nah, jadi itu yang saya lakukan, Pak. Jadi saya memberikan kepercayaan penuh. Saya tipikal orang yang cukup mendelegasikan wewenang kepada mereka. Banyak orang, oke, kamu jadi direktur IT saya, kamu jadi direktur marketing saya, tapi selalu dicampuri pekerjaan mereka. Iya. Nah itu sering terjadi. Dia merasa ada Superman. Yang kita harus bangun itu super team, Pak. Super team. Ya. Nah, jadi saya memberikan kepercayaan penuh. Memang saya kontrol dan saya awasi. Ketika tidak sejalan, saya akan sentil. Jadi itu gaya kepemimpinan saya, Pak. Itu ini yang saya lakukan. Kemudian nilai apa yang paling penting ditanamkan buat karyawan semuanya? Values apa yang? Sebenarnya value utama yang saya selalu tanamkan, Pak, itu adalah kepercayaan itu jangan pernah dilanggar. Jadi saya kadang-kadang tipikal yang iseng, Pak. Saya suka memberikan kayak jebakan Batman, Pak. Saya memberikan celah. Ini di-exploit nggak? Ini dimainkan nggak? Ini akan merugikan perusahaan nggak? Saya selalu bilang, saya tadi sampaikan, terutama untuk karyawan-karyawan inti, kamu kerja dengan saya, kamu bisa sejahtera. Kita bikin perusahaan ini semakin besar, kita sama-sama menikmati. Yeah. Tapi ketika kamu sekali melanggar kepercayaan dari saya, kamu akan di-cut. Yeah. Jadi saya dari awal sudah, kadang-kadang saya sering memberikan jebakan Batman, kayak misalnya ini sebenarnya bisa mereka akalin. Dan saya tahu itu, Pak. Saya nunggu, ini umpan dimakan atau enggak? Dan ternyata enggak dimakan, oke ini orang bisa dipakai. Kalau dimakan, saya hentikan. Contohnya Pak, di tahun-tahun kemarin, ada 2 direksi saya, di anak perusahaan saya ganti, Pak, karena masa kepercayaan. Itu konkretnya contoh salah satunya apa kira-kira jebakan? Ya, misal contoh ya, ada pengadaan misalnya untuk infrastruktur gedung kan, gudang kan misalnya. Iya, dia butuh kayak penyimpanan apalah misalnya kan. Kita tahu misalnya harganya sekian. Dan kita mungkin udah ada gambaran sebenarnya ini investasi cost of investment sekian gitu kan. Kita biarkan sepenuhnya dia jalan sendiri, dia yang negosiasi sendiri dan semacamnya. Ternyata yang kasus sebelumnya ada indikasi permainan. Nah, itu paling banyak, Pak. Itu yang langsung kita cut. Itu yang paling banyak, Pak. Ya. Jadi benar, Pak. Lumbung segede apapun, kalau ada satu tikus habis juga berasnya. Pak, dulu ada cerita yang unik. Salah satu karyawan saya yang saya cukup percaya, dia itu mengakalin kita. Jadi zaman dulu itu kan masih menggunakan chip ya untuk stoknya, menyimpan stok, media simpan stok. Dia tahu kalau misalnya menggunakan sistem pasti ketahuan sama saya kalau dia curi stok.
dia mencabut chipnya itu, masukkan ke handphone, ditransaksikan manual, dimasukkan kembali. Nah, dia nggak tahu saya bisa ngelacak inventorinya lompat, misalnya nih stok 1 juta. Harusnya kan menjadi 900.000 kalau ada ini kan. Ternyata di lock 1 juta menjadi 800.000. Yang 900.000-nya mana hilang. Akhirnya saya cek, wah ini nggak benar nih. Nggak benar, saya cek di CCTV, wah ini kok dicabut chip dan semacamnya, SMS reply dihapus. Akhirnya langsung saya berhentikan saat itu juga. Ya, walaupun saya percaya sama dia, maksudnya orang kepercayaan saya, tetap saya akan hentikan kalau memang dia nggak bisa menjaga kepercayaan dari saya, Pak. Saya membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya, walaupun dia tidak pintar, tapi dia benar-benar bisa dipercaya, itu bisa kita ajarin, Pak. Iya. Orang bilang itu, kalau orang Jawa bilang, watuk bisa disembuhkan ya, kalau watak susah. Iya. Attitude yang benar. Benar, Pak. Apalagi kita membentuk super team kan. Benar, Pak. Benar sekali. Saya terlupa satu pertanyaan yang masih korporasi itu, penerapan ESG gimana dari awal? Karena ini kan nanti perusahaan Topindo harus membuat sustainability report. Ya. Itu sudah diantisipasi. Sorry, penerapan environmental, social, and governance (ESG). Sekarang kan memang lagi in sekarang. Ya. Itu semua TBK itu wajib menerapkan ESG dan itu tercermin nanti dia membuat annual report-nya. Namanya ESG report atau sustainability report. Itu dilakukan. Kebetulan Investor Trust ini tiap tahun itu memberi award. Beri award. Memang batas waktu tahun depan 2025 kita harus semua. Semua perusahaan harus. Kalau itu sih mungkin saya perlu komunikasikan dengan korek saya, Pak, karena dia yang pegang itu semua. Iya. Ya. Nah, kalau begitu saya kembali kepada yang individu. Apa yang bisa sudah dipelajari dengan sangat baik oleh Seiko dari orang tua menjadi nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan dalam perusahaan. Jadi kalau kita ngomong nilai-nilai yang saya selalu idolakan dari papa saya maupun mama saya, kayak papa saya itu seorang pekerja keras, Pak. Dia benar-benar bekerja keras untuk memprovide berkeluarga. Dia tidak peduli harus mengorbankan, ibaratnya apapun dia berani korbankan untuk memberikan kepada keluarga saya. Itu yang menjadi nilai saya ketika saya bekerja, saya akan benar-benar all out. Kalau mama saya, tipikal yang tidak pernah mau merugikan siapapun sepeser pun. Nah, itu yang membuat kadang-kadang mama saya mengambil posisi yang merugikan diri sendiri, supaya tidak merugikan orang lain. Nah, itu nilai-nilai yang saya melihat cukup baik saya terapkan sebagai seorang pengusaha. Sebagai seorang pengusaha, saya harus seperti papa saya yang bekerja keras, mau bekerja sampai jam 3, jam 4 pagi, bahkan saya punya pengalaman 3 hari cuma tidur 3 jam, Pak. Bukan sehari 3 jam, Pak. 3 hari 3 jam belum tidur, Pak. Itu yang terjadi ketika kebakaran di Cyber 1. Tapi nggak boleh terulang lagi, Pak. Itu nggak boleh terulang lagi, Pak. Saat itu, Pak, jantung blok gitu, Pak. Itu bahaya sekali, Pak. Jadi, saya bilang ke orang tua saya, Pak, ini kalau saya mungkin tua 5 tahun, mungkin sudah masuk rumah sakit, saya bilang gitu. Itu kapok sekali, Pak. Tapi maksud saya adalah ketika kita sudah memiliki goals, kita ingin mencapai apapun, kita harus benar-benar bekerja keras untuk mencapai itu. Kamu mungkin boleh punya privilege, kamu mungkin boleh punya bakat untuk sesuatu, tapi kalau kamu lacking of the hard work-nya, itu nggak akan mungkin membuat kamu bisa berjalan jauh. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan kayak dari mama saya seperti yang tidak ingin merugikan orang lain. Jadi ketika saya bekerja sama dengan orang lain, Pak, saya selalu berpikir, langkah yang saya lakukan apakah akan merugikan si A, si B, si C? Apakah merugikan orang yang bekerja sama dengan saya? Kalau itu akan merugikan, walaupun menguntungkan saya tidak akan saya lakukan. Nah, itu yang membuat kerjasama yang saya lakukan dengan orang-orang cukup berjalan panjang, selalu berkelanjutan, karena orang merasa bekerja sama dengan saya itu win-win. Jadi bukan ada orang tertentu ketika dia kerja sama dengan orang, bahkan ketika dia mulai negosiasi, dia akan menunjukkan presence yang seolah menekan, seorang ingin mengambil advantage dari orang lain. Kalau saya sangat anti melakukan hal seperti itu. Ayo, kalau kita kerjasama bareng, kita cuan bareng, kita untung bareng. Itu yang saya lakukan, Pak. Kalau rugi ya kita rugi bareng bersama. Kalau saya dengar cerita dari Seiko tadi, ayah itu memberi satu cara mendidik anaknya Pak. Ya. Dia mengingatkan, kamu Seiko jangan lupa pencatatan yang benar semuanya. Lalu dia diam, jalan. Seiko bergaya dengan suksesnya. Begitu jatuh dia rescue, jatuh dia turun. Begitu jatuh dia turun dia membenahi. Saya punya pengalaman cukup menarik, Pak. Jadi saya di 2012 itu umur 19 tahun. Saya kan mengumpulkan uang sejuta itu saya kumpulkan. Akhirnya karena waktu itu saya kan
dari SMA saya hobi basket Pak. Saya itu nggak segebuk sekarang gitu Pak ya. Saya hobi basket, terus ketika saya udah tidak punya Jadi waktu. ketika melebar, ketika udah ngangkat beban. Ya, jadi ketika saya tidak punya Loncat. waktu untuk usaha, karena Oh, saya iya. menghabiskan waktu saya untuk usaha, Pak bayangkan Pak umur 19 tahun, dari umur 16 tahun sampai 19 tahun, saya itu tidak memiliki kehidupan selain di tempat kerja, kampus, dan di tempat olahraga. Ya, Saya tidak berteman di usia-usia orang yang berteman, Pak. Saya tidak memiliki teman seorang pun, Pak. Saya menjalani hidup benar-benar demi menghasilkan uang, karena itu passion saya waktu itu. Jadi saya beralih dari olahraga kelompok tim dengan olahraga individu, nge-gym kan. Dari 2012 saya pengen bangun bisnis gym karena saya melihat punya peluang untuk itu dan saya merasa saya menghabiskan banyak waktu di gym, Pak, di luar kerjaan saya. Papa saya tidak setuju. Bahkan 3 bulan saya tidak ngomong dengan papa saya, ribut. Sampai papa saya sampai mengatakan ke papa saya bilang seperti ini. Pak, saya tahu Papa tidak mengizinkan saya buka gym karena takut uang yang saya hasilkan dengan begitu susah itu hilang begitu saja. Saya bilang, Papa percaya pada saya meyakini ini merupakan bisnis yang bagus daripada saya menghabiskan waktu saya mungkin party, mungkin berjudi dan semacamnya. Kenapa Papa tidak biarkan saya membuka usaha ini? Akhirnya setelah saya ngomong seperti itu, Papa saya setuju. Dan papa saya orang yang paling banyak membantu saya menyiapkan gedung gym tadi. Iya. Jadi saya sewa tempat dengan orang 10 tahun, dibantu bangun. Anak umur 19 tahun mana mungkin ngerti Pak yang begitu-begitu Pak, bangun gitu gedung itu Pak. Iya. Papa saya yang setiap hari ke lapangan membantu mengawasi gedung tersebut. Nah itulah tipikal papa saya. Mungkin dia sangat keras di mulut, kamu harus begini, tapi hatinya begitu lembut. Karena papa saya sangat khawatir terhadap saya. Dia tahu begitu sulitnya saya menghasilkan uang saat itu. Jadi keuntungan bisnis pulsa itu cuma 100 perak per transaksi. Bahkan ketika awal-awal Pak, papa saya ketika membayar uang parkir 1.000 rupiah, dia bilang, wah Seko harus menghasilkan berapa transaksi buat bayar uang parkir ini. Sampai segitunya dia memikirkan saya. Bahkan pertama kali saya ingat persis Pak, saat ini saya melayani transaksi 150.000 sampai 200.000 per hari Pak ya. Saya ingat persis waktu itu pertama kalinya menyentuh angka 100 rupiah. 100 transaksi, sorry Pak. Dalam satu hari 100 transaksi. Itu pertama kali. Papa saya duduk di depan server. Menghitung, 98, 97, 98, 99, 100. Pak, bayangkan 100 transaksi itu cuma menghasilkan 10.000 rupiah Pak. Tapi papa saya begitu mendukung saya. Luar biasa orang tua ya. Ya. Itu yang pepatah Melayu yang mengatakan bahwa cinta anak lah, cinta anak sepanjang gala, cinta orang tua sepanjang jalan. Mengikuti ya, saya pikir ini jalan hidupnya Seko. Nah, pertanyaan penting juga adalah tadi sering bicara uang ya, bahwa ada fase 16 tahun sampai 19 tahun lebih banyak periode yang tidak bersinggung dengan orang lain. Kalau di kelas ya. Jadi individual. Nah, sekarang pekerjaanmu menuntut harus bersosial, Pak. Dan dalam korporasi yang namanya ESG tadi itu environmental. Jadi kita harus jaga bumi kan makin panas ya. Apalagi di garis khatulistiwa di Kalbar kan lewat. Kan makin panas kita. Menjaga bumi dengan dekarbonisasi, kita bergerak menuju energi terbarukan. Kemudian kita juga menjaga lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial bukan cuma di perusahaan. Jadi sosial ini mulai dari perusahaan, gaji karyawan tadi yang betul, kemudian dulu di luar masyarakat sekitarnya bagaimana bisa dibantu. Sosial ya. Nah, kemudian governance ya, mengelola perusahaan. Tadi dengan TBK sudah governance sudah oke lah. Memperbaiki tata kelola. Nah, sekarang ini sudah memimpin 300 karyawan ya? 200 karyawan ya. Itu kan sudah harus bersosial ya? Iya, benar Pak. Nah, ini bagaimana orang yang dari tiap hari kerja kayaknya mencintai uang, tapi sekarang harus mencintai manusia juga, karena manusia menghasilkan uang. Uang untuk manusia. Gimana? Jadi ini sangat menarik Pak. Jadi dari 2009 saya mulai sampai 2018 awal, itu saya benar-benar individualistik, saya tidak peduli dengan yang lain. Yang saya pentingkan adalah bagaimana kekayaan saya bertambah. Itu yang terjadi. Bahkan dalam tanda kutip, saya nggak peduli kalau saya nggak harus bersosialisasi dan lain-lain. Saya nggak peduli. Yang saya pentingkan bagaimana bisnis makin bagus, untung makin besar. Nah,
Jadi justru ketika saya memulai Topindo, saya mulai sering ke Jakarta, saya mulai membuka diri, saya baru menyadari kalau selama ini saya kata dalam tempurung. Kalau seandainya saya itu bersosialisasi lebih awal, saya mulai membangun networking dari awal, ini juga mungkin bisa buat teman-teman yang baru memulai usaha, jangan melakukan kesalahan seperti saya. Saya itu selama hampir 9 tahun ibaratnya ya kata dalam tempurung, mungkin kayak ikan besar di kolam yang kecil. Kolam kecil ya. Saya tidak bisa tumbuh lebih besar lagi. Saya tidak keluar dari zona nyaman saya. Akhirnya ya gitu-gitu aja bisnis saya. Baru meledaknya 2018 ya saya membangun Topindo. Saya mulai banyak bersosialisasi. Saya ketemu lebih banyak supplier, ketemu lebih banyak mitra-mitra, platform dan semacamnya. Saya ketemu lebih banyak individu yang mungkin bisa jadi mentor saya. Nah ini yang membuat bisnisnya tumbuh dan berkembang. Dan saya merasakan bahwa networking merupakan hal yang sangat penting. Bahkan terkadang di sudut tertentu lebih penting dari modal awal. Iya. Jadi banyak pengusaha yang mungkin tidak membutuhkan modal kalau dia memiliki network yang cukup bagus. Aktif networking. Aktif networking. Nah ini perlu teman-teman ketahui. Nah setelah tadi saya sampaikan, mulai ketika Topindo ini semakin maju, disadarkan oleh orang yang menjual rujak namanya Bang Acoy tadi, bisa meninggalkan pekerjaan sebagai tukang rujak keliling dengan menggunakan usaha Topindoku ini, saya menjadi terbuka. Artinya produk yang awalnya perusahaan yang awalnya cuma cari duit, tapi ternyata bisa menjadi tempat kita buat berkarya membantu banyak orang. Disitulah saya mulai berpikir setiap saya membangun produk, setiap saya membangun sebuah terobosan atau inovasi, saya akan mulai dengan kebutuhan dari orang. Apakah itu bisa menjadi sebuah solusi? Walaupun belum tentu mendatangkan keuntungan, tapi kita fokus ke sana dulu. Kalau memang itu bisa menjadi solusi, kita akan kerjakan, kita akan bantu. Karena kita menyadari dengan kita membantu orang lain, maka uang akan datang sendiri. Nah, saya di 2021 ketika COVID cukup tinggi saat itu, saya juga banyak memberikan misalnya kayak paket-paket sembako dan semacamnya, saya bagikan kepada publik. Saya juga punya satu yang kalau kata orang Muslim ya, nasar Pak, kalau kata Muslim kan. Jadi saya merasakan IPO ini hal yang sangat-sangat sulit karena saya bukan orang yang dari orang mungkin punya pengalaman, mungkin bukan anak pejabat dan semacamnya. Saya merasakan IPO ini sangat sulit dan saya bernasar bahwa saya ingin membuat rumah makan gratis, Pak. Dan ini yang membuat apa? Rumah makan gratis. Jadi berobat ini gratis. Berobat ya, berobat gratis. Rumah makan. Ya, jadi rumah makan gratis. Ya, jadi gini. Jadi pas di 2001 pas yang COVID itu, Pak, saya sempat ingin rumah makan gratis. Oh, tapi waktu itu saya tidak diizinkan oleh pihak pemerintah karena memang takut tumpuan massa, Pak, mengerumuni massa. Iya. Nah, jadi memang itu sempat terhenti. Begitu nggak boleh kerumun ya? Ya, nggak boleh kerumun. Sempat terhenti. Jadi saya baru bisa memberikan sembako-sembako waktu itu. Nah, saya juga di tahun kemarin cukup aktif memberikan karena kita punya beras, minyak, dan gula, kita sering memberikan ke panti asuhan dan semacamnya. Dan menurut saya itu merupakan sebuah kesenangan bagi saya, Pak. Jadi kalau ngomong duit, Pak, saya kan dari daerah, Pak ya. Kita ngomong barang-barang brand dan semacamnya, mungkin bisa bilang jarang tersedia di daerah. Jadi uang yang saya kumpulkan mungkin bisa dibilang 1-2 generasi udah nggak akan habis, Pak, uang yang saya miliki, gitu kan. Maksudnya penghasilan saya, ya gaya hidup saya juga tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mau sebanyak apa uang itu, kalau memang cuma ditimbun saja untuk apa? Tapi ketika uang itu bisa membantu orang lain, itu akan menjadi lebih baik. Dan itu kita punya kesenangan sendiri, Pak. Nah, jadi itu cuma banyak hal yang memang saya tidak mau expose di media karena kadang-kadang namanya orang kalau kita memberi jangan tangan jadi, kiri memberi nggak boleh tangan kanan. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang kita nggak mungkin kita expose. Tapi pada dasarnya saya berpikir dengan apa yang saya miliki saat ini, baik itu materi, baik itu pengalaman, baik itu knowledge yang saya miliki, saya sangat senang berbagi ke orang lain. Makanya kayak contoh ketika saya sekolah, saya di kampus di Untan, kebetulan mereka memang Untan ada program kembali ke masyarakat. Saya menginisiasi program 3M, mengedukasi, memfasilitasi, dan mendampingi UMKM. Jadi waktu itu kita yang pertama kali kita bikin event sampai mengundang lebih dari 100 UMKM, bahkan kita bikin di hotel, semua perusahaan kita sponsori dan semacamnya. Kita membantu banyak UMKM untuk terkoneksi dengan bank agar bisa mendapatkan pinjaman KUR. Kita juga mengedukasi mereka menggunakan laporan keuangan. Kita juga membantu mereka kayak menyediakan kris dan semacamnya, kita bantu semua, Pak. Jadi dengan apa yang kita miliki saat ini, justru ini menjadi kesempatan buat kita untuk berbagi ke orang lain. Kalau saya lebih ke sana sih, Pak. Ini luar biasa, 2 jempol buat Anda. Terima kasih, Pak. Ini periode yang sendiri ini nanti gimana
Pernah pacaran nggak tuh? Pernah Pak. Lu mau pacaran? Iya. Sebab, Ada lah Pak kalau itu. sebab ada yang mengatakan ini jangan sampai nakal ketika sudah punya anak banyak baru nakal. Oh iya. Umur 40-an. Lupa nakal waktu muda. Kalau Itu namanya oke lah. pacar sih pernah lah Pak. Nah, Ya. itu yang penting itu. Nah, filosofi hidup dari Seiko sendiri. Ya. Setelah mendapat dari orang tua, dari guru, dari teman-teman, apa yang menjadi pedoman? Kata ini pepatah di dialek saya Pak ya. Ya. Lo fusi liu pi nin si liu, yang artinya ketika harimau mati dia akan meninggalkan kulit. Ketika Harimau mati meninggalkan kulit. manusia mati meninggalkan nama. Manusia mati meninggalkan nama baik ya pasti. Ya, artinya apa? Kita harus menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika suatu saat kita meninggalkan dunia ini, maka nama kita akan selalu dikenang menjadi sebuah cerita yang baik-baik saja. Bagus. Jangan sampai menjadi cerita, wah ini orang penipu, ini orang merugikan orang lain, ini orang penjahat. Karena itu akan mempengaruhi anak cucu kita, Pak. Anak cucu kita. Nah, betul. jadi pada dasarnya menurut saya, itu hal yang harus kita jaga. Jaga nama ya. Jaga nama baik, Pak. Jadi tadi, dan itu match dengan penjelasan-penjelasan Seiko tadi, menjaga trust ya. Iya, Jaga iya. kepercayaan, jaga nama. Benar. Once kita kehilangan kepercayaan, nama baik kita rusak, Benar. dan itu apapun juga nggak bisa. Karena literally, Pak, saya itu dibantu banyak orang, Pak, dalam membangun bisnis ini. Saya diberikan bond, misalnya diberikan, oke, kamu ngambil dulu stoknya 7 hari baru bayar dan semacamnya. Saya dibantu banyak orang, dan semua itu karena mereka percaya kepada saya. Saya tidak pernah, misalnya saya menjanjikan, oke, saya akan bayar hari Rabu jam 10 pagi. Saya tidak pernah lewat dari itu. Nah, itu hal yang harus selalu saya jaga sampai saat ini, Pak. Ya. Para pemirsa, khususnya zilenial ya, ini kita mendengar penjelasan dari Seiko yang sangat, menurut saya sangat menarik ya. Tapi kita kepingin mendengar pesan penutup langsung dari Seiko sendiri. Pesan kepada zilenial, bagaimana Anda agar bisa menjadi entrepreneur sukses. Ya. Bisa, jangan takut menjadi startup, boleh menjadi karyawan, tapi kalau Anda merasa saya bisa membangun bisnis, jangan takut. Nah, bagaimana pesannya? Mungkin kalau kita ngomong dari pepatah Cina, ada yang Yeah. mengatakan perjalanan 1000 li dimulai dari satu langkah kecil. Permasalahan terbesar adalah banyak anak muda bahkan tidak berani untuk mengambil sebuah langkah, padahal mereka memiliki mimpi yang begitu besar. Nah, saya sangat berharap teman-teman yang memang baru ingin memulai harus kumpulkan keberanian bahkan untuk satu langkah kecil itu dulu. Jadi meskipun suatu saat langkah itu membuat kamu harus terjatuh, kamu harus bisa bangun kembali, kamu bisa tertatih, kamu tetap berjalan, kamu komitmen dengan apa yang kamu mulai dari awal. Jangan sampai kamu mulai awal tidak ada ujungnya. Kamu berkomitmen, kamu konsisten, kamu kerja keras. Seperti yang saya sampaikan berulang kali bahwa sebesar apapun mimpi itu pasti bisa terwujud. Jadi saya berharap mungkin podcast ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan, apa yang karya saya bisa menjadi sebuah cerita yang terus terdengung, terus disampaikan kepada orang lain, dan akhirnya memotivasi teman-teman untuk juga ikut melangkah. Ya, pemirsa, khususnya zilenial, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Seiko Manito. Saya mengutip beberapa. Pertama, tadi yang barusan, jangan pernah takut ya untuk memulai. Bahwa Anda bisa, Anda harus punya mimpi, dan Anda harus yakin dengan mimpi itu, bahwa mimpi itu bisa terwujud. Dan setelah bermimpi, ini mimpi siang hari bukan malam hari. Mimpi siang hari, mimpi harus direalisasikan. Nah, itu kata Lao Tse, bahwa 1000 mil mulai dari satu langkah. Mulai melangkah. Nah, kalian mau mulai itu susah. Nah, setelah melangkah, tadi penjelasan Seiko banyak sekali. Anda jangan takut kalau Anda gagal. Kenapa? Anda nggak mungkin mendapat pengalaman, experience, kalau Anda tidak pernah mencoba. Nah, dan itu sesuai dengan studi ilmiah. Trial and error. Semua yang namanya ini, mobil bisa berjalan kan trial and error begitu banyak. Pesawat bisa terbang, toh. Handphone bisa canggih seperti ini. Dulu kan segede batu bata. Sekarang itu trial and error. Kalau kita trial and error, kita terus eksperimen, lama-lama kita mempunyai experience, pengalaman hebat, dan
jadi expert. Ditolak oleh Seiko bahwa dia tidak expert, tapi founder itu nama paling hebat, Pak. Menurut saya sudah expert, Pak. Jadi kalau nanti bisa setiap Januari ke Davos untuk menghadiri World Economic Forum, sekali-sekali boleh, Pak. Ketemu dengan semua pemimpin bisnis dunia. Seperti Mark Zuckerberg, ketemu Bill Gates, semuanya yang top-top semua itu ada. Termasuk kepala negara, termasuk aktivis NGO, ketemu semua di sana. Dan mereka akan bangga. Jadi sana kalau kartu nama, kalau saya nggak laku, Pak, kalau cuma CEO. Kalau founder beda, Pak. Founder. Jadi orang menghargai founder ternyata. Nah, kemudian tadi dijelaskan, memang fase pertama fokus, tapi kemudian karena dari pengalaman mau ngoreksi sendiri. Fokus itu tidak boleh berubah, harus fokus total, tetapi jangan lupa membangun networking, aktif networking. Karena networking itu membuat kita bisa loncat kan ya. Kita dimudahkan, termasuk ya terutama akses ke segala macam, termasuk akses keuangan ya. Benar. Nah, dan ini go public ini adalah mimpi Seiko yang sudah terwujud dan dia memaknai beda dengan IPO nih. IPO adalah sebuah gateway dia untuk masuk ke dunia lebih besar lagi kan itu. Masuk babak baru ya. Benar. Kalau ini fase pertama, sekarang kita menunggu fase kedua dari Seiko ke depan. Amin. Nanti kita hadir di sini ngomong babak kedua bagaimana. Dan poin penting sekali bahwa startup yang burning money dapat uang dari angel investor, go public, dicurigai tapi ya benar-benar juga ada juga yang memang go public untuk exit dia. Dapat uang, perusahaan itu setelah listed mau maju nggak peduli, terpenting sudah kembali duit. Ya, ini dia udah berjanji kepada kita semua, dia tidak akan melakukan itu. 54% loh saham dia di Topiko akan bertahan ya. Siap. Sampai perusahaan hebat sekali. Amin. Nah, luar biasa. Tapi satu pesan buat zilenial juga, menurut saya bagus sekali, hormati orang tuamu. Ya kan? Benar, Pak. Benar sekali. Karena bagaimana dia hebat, bukan hanya dari sekolah saja, tapi dia belajar dari orang tua. Dan belajar orang tua itu tidak mesti orang tua sudah konglomerat. Ya, benar sekali, Pak. Orang tua punya toko, ibu rumah tangga pun, nilai-nilai yang diberi orang tua itu penting sekali. Itulah kail, mata kail, Pak. Bukan beri ikan, kan? Tadi bagaimana orang tua beri nasihat, bangun bisnis, jangan lupa accounting yang baik. Kalau istilah modern kan begitu, Pak. Ya. Pencatatan yang benar. Kan begitu, kalau nggak ada catatan, wah, kalau jadi ASN, jadi temuan, Pak. Ya. Kita nggak korupsi, tapi nggak catat, Ya. masuk penjara, Ya. kata KPK kan, Pak. Jadi itu orang tua punya pesan. Dan kemudian bagaimana orang tua itu ketika susah, orang tua hadir. Bahkan ibu juga ketika susah, 5 juta, inilah persembahan ibu nggak punya uang nggak apa-apa. Terpenting Seiko sukses. Jadi sampai di saat ini boleh dibilang sudah sukses ya, dengan 200 karyawan, orang tua segalanya ya. Luar biasa dan paling banyak membeli makna hidup. Saya pikir inilah yang bisa di-sharing ya oleh Seiko. Sampai jumpa dalam konvergensi yang akan datang. Terima kasih, Seiko. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak.